Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana kedatangan Shi Hao disambut oleh warga desa Batu dengan meriah. Dia memberi beberapa tanaman abadi dan tanaman obat abadi yang nantinya ditanam di desa. Ketika mendengar kekaisaran Batu diintimidasi oleh naga, Shi Hao bergerak dan menghajarnya, mengikuti roh primordialnya ke sarang naga dan kemudian mengambil telur naga abadi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Singa emas benar-benar ketakutan. Itu hanya tengkorak, tidak diketahui pada usia berapa keberadaan ini lahir, itu memurnikan kosmos menjadi danau, mampu mengubah masa lalu dan masa kini menjadi mimpi, itu benar-benar mengerikan. Itu dengan gila-gilaan melaju ke depan, bergerak secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia melintasi ratusan ribu li, jauh lebih cepat dari kecepatan normalnya. Shi Hao juga berpikir untuk dirinya sendiri, membelai potongan batu giok di tangannya. Itu sangat kuno, sebuah artikel kuno. Dia menyimpannya. Itu hanya kepala, bukan tubuh yang sebenarnya, namun itu sudah mengajarkan banyak ahli tingkat abadi, semuanya merupakan sosok surgawi dari generasi yang berbeda. Dia benar-benar luar biasa. Tentu saja, yang paling dipedulikan Shi Hao adalah bendungan yang pernah dikunjungi penguasa wilayah terlarang. Dia masuk, apalagi kembali hidup-hidup, ini sangat mengejutkan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, semua orang yang pergi ke sana sudah mati, tidak ada satu orang pun yang keluar hidup-hidup. Hanya saja, lukanya terlalu parah, pada akhirnya masih sekarat. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Dalam adegan yang dilihatnya belum lama ini, penampilan pria berbaju putih itu saat merangkak keluar dari bendungan masih segar dalam ingatannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuhnya tidak stabil. Bahkan penguasa wilayah terlarang jatuh sejauh ini, tempat itu benar-benar terlalu mengejutkan. Pada akhirnya, dia meninggal, jenazahnya tertinggal di tanah kuno yang menyedihkan ini. Ketika daging individu yang kuat dihancurkan, bahkan jika hanya setetes darah yang tersisa, mereka dapat membentuk kembali tubuh mereka. Namun, jenis penguasa wilayah terbatas yang kuat ini malah langsung kehilangan nyawanya seperti ini, jenis cedera ini benar-benar menakutkan. Ketika mereka pergi cukup jauh ke kejauhan, ketika dia berbalik lagi, semua yang ada di belakangnya sunyi, lapisan demi lapisan kabut memenuhi tempat itu, kembali ke kekacauan utama, tidak lagi terlihat. Benar-benar aneh, singa emas ragu. Ia mencoba berjalan beberapa langkah, tetapi menemukan bahwa dia benar-benar bingung, merasa pusing, sulit baginya untuk melanjutkan. Pada akhirnya, itu tidak dapat menemukan jalan lagi. Kemana kita harus pergi? Ini menjadi gugup. Ia menemukan bahwa dunia di sekitarnya berkabut, sangat gelap, membuatnya bingung dan kehilangan arah, kehilangan arah. Shi Hao terkejut. Dia tidak kehilangan arah, mampu melihat dengan jelas cahaya di kejauhan, serta kabut di belakangnya. Apakah itu karena potongan batu giok? Shi Hao memproduksinya, melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia terkejut menemukan bahwa dia juga merasa bingung dan kehilangan arah, dunia itu sendiri berputar. Dia mengangkat tangannya, dengan cepat mengambil potongan batu giok, sekarang memahami apa yang sedang terjadi. Jangan berhenti, terus maju, kata Shi Hao. Sepertinya itu jalan kembali. Singa emas berkata dengan tidak pasti. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia tahu bahwa itu sekarang benar-benar membingungkan. Jangan terlalu banyak bertanya, langsung saja. Benar saja, setelah melanjutkan selama 500.000 li, semuanya akhirnya kembali normal. Dia melihat matahari, burung-burung dan binatang-binatang, benar-benar melepaskan diri dari wilayah aneh itu. Ketika singa emas berhenti lagi, dengan hati-hati berbalik, ia menemukan bahwa sebuah sungai besar mengalir di belakangnya, memotong jalannya kembali. Apalagi ada lava yang menutupi bumi dan lainnya. Itu tercengang. Ketika bergegas ke arah ini, itu pasti tidak melihat bentang alam ini sangat aneh. Ia tahu bahwa bahkan jika ia terus mencari, tidak mungkin ia bisa mendekati wilayah terbatas kehidupan itu lagi. Itu terletak di ruang kekacauan utama. Di kejauhan, suara intens terdengar. Ada beberapa gunung raksasa yang runtuh, puing-puing mengalir ke langit, asap dan debu di mana-mana, sangat tiba-tiba. Ayah ibu! Shi Hao terkejut. Itu karena dia melihat kapal perang bergegas melewati pegunungan, menyebabkan banyak gunung pecah. Apa yang terjadi? Dengan suara Sou, singa emas bergegas keluar, dengan cepat membawa Shi Hao ke area itu. Shi Hao melompat, tiba di kapal perang, melihat mereka. Anakku, kamu telah kembali. Qin Yining menghela nafas, sekarang benar-benar tenang. Sebelumnya, mereka sangat gugup, takut sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Shi Hao. Segera setelah itu, Shi Hao mengerti apa yang terjadi. Setelah Shi Ziling dan Qin Yining pergi bersama anak-anak, mereka bergegas ke kejauhan, mengirim anak-anak ke tempat yang aman, mereka menyuruh Yun Shi mengawasi mereka, sementara mereka sendiri kembali untuk mencari Shi Hao. Meskipun mereka tahu bahwa tingkat kultivasi mereka tidak sehebat Shi Hao, sebagai orang tuanya, mereka masih terlalu khawatir,
mengikuti jalan kembali karena takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Pada akhirnya, mereka seperti singa emas, begitu mereka kembali, mereka tersesat. Kapal perang mulai terombang-ambing, menghantam ke kiri dan ke kanan. Baiklah, mari kita tinggalkan tempat ini. Jangan kembali ke sini setelah ini, ada domain misterius yang mengelilinginya. Ini adalah wilayah yang membatasi kehidupan. Shi Hao menjelaskan. 100.000 li keluar, mereka bertemu Yun Shi, serta anak-anak dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Semuanya selamat. Ketika mereka melihat kapal perang, serta singa emas dan Shi Hao di atasnya, sekelompok anak-anak bersorak, semuanya menjadi tenang. Ayo, kalian semua harus naik. Ketika sekelompok anak-anak mendengar ini, mereka seperti sekelompok monyet kecil, dengan cepat bergegas ke kapal perang. Beberapa anak baru mulai berjalan, usia mereka sangat muda. Mereka tersapu ke kapal dengan lambaian tangan Shi Hao. Kapal perang terus maju. Ketika mereka tiba di daerah berpenghuni, mereka akhirnya tahu di mana mereka berada. Wilayah surga. Alam yang lebih rendah memiliki 8 wilayah, secara terpisah surga, bumi, misterius, hampa, luar angkasa, luar, banjir, gurun. Mereka juga disebut 8 penjara besar. Ini adalah wilayah surga, dulu ada wilayah yang dibatasi kehidupan di sini. Namun, tidak ada seorang pun di alam yang lebih tinggi yang tahu. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Mungkinkah itu justru wilayah terbatas bumi salib Yin Yang, dipaksa masuk ke wilayah surga alam bawah? Tanya Yun Shi. Ada kemungkinan besar, setelah meninggalkan bumi salib Yin Yang, tangga batu itu mengarah langsung ke daerah terlarang di alam bawah, keduanya harus terhubung entah bagaimana. Mungkin. Shi Hao mengangguk, tetapi signifikansinya tidak terlalu besar. Kapal perang itu bergerak melintasi langit. Itu benar-benar besar, seolah-olah awan gelap bergerak melalui kubah langit. Segera setelah itu, ia menembus dinding alam, bergegas menuju daerah kuno lainnya. Tingkat kapal perang dari institusi Dewa Surgawi ini adalah sesuatu yang secara pribadi disempurnakan oleh seorang tetua untuk Shi Hao, jadi secara alami memiliki kekuatan ilahi yang tak terukur, mampu melintasi alam. Wilayah misterius, itu milik salah satu dari 8 penjara besar. Tentu saja, ini untuk mereka yang berada di alam yang lebih tinggi. Bagi mereka dari 8 wilayah, itu adalah wilayah kuno yang sangat kuat. Ketika Shi Hao dan yang lainnya bergerak melalui kehampaan, setelah melewati dinding alam, mereka tiba di wilayah ini. Wilayah misterius memiliki fondasi sekte barat di alam bawah, keturunan gunung abadi, keduanya merupakan warisan tingkat atas. Namun, Shi Hao dan yang lainnya hanya lewat, tidak bersiap untuk mengunjungi mereka, mereka juga tidak ingin berhenti. Hati mereka bertekad untuk pulang dengan cepat, berharap untuk kembali ke desa batu sesegera mungkin. Jika mereka melewati Kunpeng Nest, sungai surgawi tempat perahu kertas melayang, alam makam barat, dan lainnya, dia mungkin berhenti, tetapi saat ini, dia bergegas maju. Kekosongan itu bergetar. Kapal besar lainnya muncul, keduanya hampir bertabrakan. Kapal ini dirancang dengan selera tinggi, sangat brilian, burung-burung ilahi dan gambar-gambar kosong binatang buas berputar-putar di sekitarnya. Ini adalah perwujudan teks tulang yang digunakan untuk melindungi kapal. Itu tampak agak gagah, seolah-olah itu adalah kapal seorang raja. Namun, dibandingkan dengan kapal Shi Hao, tidak perlu memikirkannya, bahkan dengan urutan besarnya yang sama. Namun, di alam bawah ini, itu sudah cukup istimewa. Pada saat yang sama, kapal perang Shi Hao terlihat biasa saja, hanya sedikit lebih besar. Ketika seseorang benar-benar mengukurnya, tidak ada yang terlalu istimewa tentangnya. Hal utama adalah bahwa ketika dia tiba di alam bawah, dia dengan hati-hati mengendalikannya, atau jika dia mengoperasikannya dengan kekuatan penuh, itu pasti akan melepaskan fluktuasi yang kuat di alam rilis diri. Jika itu terjadi, langit akan pecah kemanapun mereka pergi, gunung-gunung dan sungai-sungai di dekatnya hancur, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang akan gemetar ketakutan. Siapa? Di sisi lain, seseorang berteriak dari kapal besar yang penuh ornamen itu. Shi Hao berdiri di depan kapal, tidak berbicara. Dia merasakan gelombang emosi di dalam, dia akhirnya kembali. Dunia ini tidak memiliki hukum alam yang lengkap, penindasannya terhadapnya minimal. Jika dia mengambil tindakan di sini, kekuatannya akan diperbesar berkali-kali. Gunung dan sungai ini, baginya, tampak terlalu rapuh. Asal-usul orang-orang di sisi lain jelas tidak kecil, setidaknya, dapat dianggap sebagai kekuatan besar di wilayah misterius. Ketika mereka melihat betapa linglungnya pihak lain, sedikit terpana, mereka langsung merasa sedikit kesal. Hei, anak muda, mengapa kamu menghalangi jalan kami? Jangan bilang kalian ingin menghalangi jalan kita. Meskipun itu adalah seorang tetua, emosinya berapi-api, berteriak keras. Oh, maafkan aku. Kami hanya lewat, tanpa sengaja melakukannya. Shi Hao tersentak, mengangguk ke arah individu di sisi lain. Singa emas memutar matanya, ekspresinya tidak ramah. Jika itu yang merespons,
itu hanya akan menghancurkan seluruh kapal perang itu dengan satu cakar. Siapa yang menghalangi siapa? Namun, Shi Hao telah lama memperingatkannya bahwa kecuali jika perlu, ia tidak boleh bertindak kejam di alam bawah. Paman Feng, ada apa? Suara lembut terdengar. Beberapa pelayan mengikuti seorang nona muda ke depan kapal. Wanita muda ini sangat cantik, kecantikan yang langka. Dia mengenakan gaun emas, sekarang berdiri di depan kapal. Sudut gaunnya berkibar-kibar, membuatnya terlihat anggun dan bergerak. Ada jejak belah ketupat di antara alisnya, sepasang tanduk giok di rambutnya, tampak seperti gadis naga. Wanita muda itu mengangkat kepalanya untuk melihat kapal besar di sisi lain, terlebih lagi melihat pemuda di depan kapal. Dia langsung tercengang, tidak berani mempercayai matanya. Kamu adalah. Setelah bertahun-tahun berlalu, pemuda itu masih lembut dan cantik, tidak banyak berubah, hanya tumbuh sedikit lebih tinggi, menjadi semakin heroik dan halus. Matanya masih sama cerahnya. Shi Hao. Akhirnya, dia berteriak dengan sangat yakin. Shi Hao, itu Shi Hao? Batu kecil yang legendaris? Di haluan kapal, beberapa orang segera melepaskan teriakan alarm, semuanya menatap pemuda di kapal besar itu. Benar, dia adalah batu kecil. Tidak salah lagi, aku pernah melihatnya di alam dewa kekosongan, itu pasti dia. Surga, itu benar-benar batu kecil. Kenapa dia muncul? Apakah dia kembali ke alam bawah? Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya saat menemani nona muda di masa lalu, dia adalah batu kecil. Di haluan kapal, sekelompok gadis mengobrol, kaget dan bersemangat. Bahkan tetua bernama Paman Feng tercengang, tak percaya saat dia menatap anak muda itu. Putri Qian, sudah lama. Shi Hao berkata, mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang teman lama begitu cepat. Wilayah misterius, bahkan sekte barat dan gunung abadi mendirikan sekte mereka di sini di alam bawah. Dibandingkan dengan daerah lain, itu lebih unggul. Putri Qian adalah salah satu dari 10 wanita cantik di wilayah misterius. Saat itu, ketika keturunan langsung dari klan Qin Gunung Abadi mengejarnya, dia sebelumnya memiliki konflik dengan Shi Hao. Setelah bertahun-tahun berlalu, Putri Qian tidak banyak berubah, masih cantik, kecantikannya bergerak dan dunia lain. Saat ini, mulut kecilnya berbentuk O, seolah-olah dia sedang melihat hantu. Bukankah kamu menuju ke alam yang lebih tinggi? Kamu masih bisa kembali? Dia merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Meskipun dia cantik, saat ini, dia masih agak tercengang, sedikit ekspresi kosong di wajahnya. Siapa aku? Surga legendaris yang melengkungkan makhluk tertinggi, kemana aku tidak bisa pergi? Aku rindu rumah, jadi aku kembali. Shi Hao berkata dengan sembrono. Orang-orang itu benar-benar percaya sekarang. Inilah batu kecil, persis seperti legenda, kulitnya tebal, narsis, dan suka makan, menyukai wanita gemuk. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, Putri Qian tersadar dari linglungnya. Ini terlalu mengejutkan. Batu kecil yang legendaris kembali setelah berlari ke alam yang lebih tinggi. Batu kecil, aku ingin mengundangmu ke klanku sebagai tamu. Mata besar Putri Qian berkedip cemerlang, mengalir dengan cahaya, mengundangnya ke klannya. Aku baru saja kembali hari ini, jadi aku harus kembali ke desa batu dulu. Tolong tunggu sebentar. Shi Hao berkata bahwa dia harus kembali ke rumahnya terlebih dahulu. Dia tertawa dan berkata, jika kamu bebas, kamu bisa datang ke negara batu daerah sunyi untuk mencariku. Oke, aku akan segera datang untukmu. Putri Qian mengangguk, membawa ekspresi kebahagiaan. Segera setelah itu, mereka berpisah, kedua kapal perang bergerak melalui kekosongan lagi. Hari itu, berita kembalinya batu kecil menyebar ke seluruh wilayah misterius, mengejutkan setiap klan dan sekte. Semua orang awalnya tidak percaya. Ini benar-benar berita yang eksplosif. Kapal perang itu sangat cepat, seperti seberkas cahaya sementara saat menembus langit. Ketika cahaya ilahi dilepaskan, banyak orang di wilayah misterius mengira itu sebagai bintang jatuh. Segera setelah itu, kapal perang merobek dinding kerajaan, mulai melintasi wilayah lain. Daerah sunyi, mereka akhirnya tiba, kembali ke tanah yang akrab ini. Kapal perang berhenti, mengambang di langit. Shi Hao berdiri di depan kapal, menghadap ke bumi besar yang tak terbatas. Tanahnya luas dan tak terbatas, pohon-pohon kuno menjulang dari hutan pegunungan primitif. Ini adalah hutan belantara yang besar, sebagian besar daerah desolate seperti ini. Kalau tidak, itu tidak akan disebut daerah sunyi. Shi Hao menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan alam yang lebih tinggi, esensi spiritual benar-benar sangat tipis, tidak mampu memberi tubuh dan jiwa nutrisi penting. Namun, Shi Hao tidak merasa sedikit pun kecewa, hatinya tenang, merasakan semacam kepuasan, merasa tergerak dan diberkati. Itu karena dia akhirnya kembali. Ini adalah perasaan yang akrab, tanah air yang dia hargai. Dia telah meninggalkan bumi yang besar ini selama bertahun-tahun. Ketika dia dengan hati-hati menambahkannya, sudah lebih dari 1 dekade. Dia benar-benar memegang tempat ini sayang di hatinya. Sekarang,
Ketika dia melihat dunia ini, dia merasa sangat puas. Sosok Shi Hao bergegas keluar, meninggalkan haluan kapal, bergegas menuju bumi besar, turun dari puluhan ribu sang, melangkah ke bumi besar dengan suara peng. Dia meraih segumpal tanah, dan kemudian mengangkatnya. Aku sudah kembali. Shi Hao meraung. Meskipun ini adalah hutan belantara yang besar, itu masih milik perbatasan negara batu, serta jalan yang telah dia lalui sebelumnya, terhubung ke desa batu. Ikuti di belakangku, aku pergi dulu. Shi Hao berteriak, dan kemudian dia bergegas ke hutan. Itu karena dia takut kapal perang besar yang bergerak di atas langit akan mengganggu desa batu. Itu adalah tanah suci, tempat perlindungan, jauh dari urusan duniawi. Penduduk desa terlalu sederhana dan membumi. Dia berharap tempat itu damai abadi, ini adalah pelabuhan alami hatinya. Di perbatasan hutan belantara besar, kehidupan tanaman sangat subur, banyak burung ganas dan binatang buas berkeliaran, semuanya keturunan liar, yang lebih besar sebanding dengan gunung. Saat itu, ketika Shi Hao masih muda, dia secara pribadi telah melintasi hutan belantara yang besar ini, terus-menerus menghadapi cobaan hidup dan mati, harus menghindari semua jenis binatang purba yang kuat dan burung ganas. Sekarang, ketika dia berjalan melalui hutan belantara yang luas ini, dia tampaknya telah menjadi binatang buas humanoid yang hebat, semua burung surgawi dan yang lainnya menghindarinya. Seekor kera ilahi bersayap emas melompat keluar, tubuhnya besar, setinggi beberapa zang. Itu memiliki sepasang sayap emas di belakangnya, mulutnya yang lebar penuh dengan gigi yang ganas. Itu melemparkan dirinya ke Shi Hao. Ini adalah raja binatang buas, tidak ada yang menandinginya dalam jarak ribuan li. Semua burung dan binatang sujud di hadapannya. Ketika melihat setan humanoid berjalan melalui tempat ini, membuat semua binatang bingung, ia melompat keluar, menyerang Shi Hao. Bahkan monyet kecil pun berani bertindak liar. Kamu harus kembali ke desa batu bersamaku untuk menjaga gerbang. Shi Hao mengulurkan tangannya, menekan. Cahaya warna-warni 5 warna dilepaskan, langsung menahannya. Dia dengan hati-hati memeriksanya, mengungkapkan ekspresi aneh. Dia benar-benar mengenali makhluk ini. Saat itu, ketika dia melewati pegunungan, dia bahkan bersembunyi darinya. Pada saat itu, dia sangat lemah, masih anak-anak. Sekarang, lebih dari 1 dekade kemudian, dia dapat dengan mudah menangkap kera ilahi ini. Ketika dia memikirkan peristiwa masa lalu, dan kemudian tentang pengalamannya selama bertahun-tahun, Shi Hao merasakan perasaan yang aneh. Dia merasa diberkati, tetapi juga pahit. Saat itu, dia baru berusia 8 atau 9 tahun, namun dia sudah berani bergegas ke hutan belantara yang besar, membawa saudaranya King Feng bersamanya saat dia berlari, bergegas ke Heaven Mending Pavilion untuk mendaftar. Dia benar-benar cukup berani saat itu. Shua! Dia melemparkan kera ilahi ke kapal perang 100 li, sangat akurat. Shi Hao bergerak melalui hutan gunung dengan langkah besar. Ini adalah jalan yang dia lalui sebelumnya. Dia sedang mencari ingatan masa lalunya, hanya saja, semuanya benar-benar berbeda sekarang. Sepanjang jalan, dia tidak perlu bersembunyi, tidak perlu menghindari area tertentu. Itu sebabnya dari waktu ke waktu, ada beberapa binatang buas yang menyerangnya. Namun, hanya dengan melepaskan sedikit auranya, semua raja hutan akan melarikan diri. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa binatang raksasa. Mampu bertahan saat melewati hutan belantara besar di masa lalu benar-benar tidak mudah. Lagi pula, saat itu, dia masih muda, kultivasinya tidak mencukupi. Shi Hao mulai melepaskan kesadaran ilahinya, mencari di hutan belantara yang luas ini, berharap untuk melihat apakah ada makhluk yang sangat kuat. Dia benar-benar menemukan sesuatu, mengungkapkan ekspresi terkejut. Ada ahli yang menyalakan api ilahi mereka di sini? Keberadaan tingkat dewa? Orang harus memahami bahwa tidak banyak orang di seluruh daerah sunyi, terutama di kemudian hari, setelah pembersihan besar-besaran itu, semua dewa menghilang, tidak lagi di dunia ini. Ekspresi Shi Hao menjadi serius. Dengan sekejap, dia bergegas ke pegunungan 900 li, berharap untuk melihat makhluk seperti apa itu sebenarnya. Lagi pula, ada desa batu di hutan belantara yang luas ini. Keberadaan tingkat dewa yang muncul di sini kemungkinan besar akan menjadi ancaman besar. Dia sangat khawatir. Setelah bertahun-tahun berlalu, apakah desa batu mengalami sesuatu? Ini adalah tempat yang elegan dan halus, uap air naik. Air terjun perak turun dari pegunungan, menderu saat mengalir ke kolam, menghasilkan kabut, membuat esensi spiritual di sini kabur. Makhluk hitam dengan malas berbaring di atas batu kapur besar di pantai, 1 kaki disilangkan, sangat santai, saat ini melemparkan ikan bakar ke mulutnya, berjemur di bawah sinar matahari. Shi Hao segera memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Itu terlalu akrab, dia mengenali orang ini. Ini adalah kura-kura hitam besar. Itu benar-benar besar, berkali-kali lebih besar daripada batu kilangan, seluruhnya gelap gulita. Itu memiliki penampilan yang malas, sangat nyaman dan santai saat diletakkan di sana. Mengapa kura-kura biasa melakukan ini? Itu tergeletak di sana, anggota badan yang panjang,
bahkan mampu menyilangkan kakinya, penampilan seperti ini benar-benar tidak membuatnya terlihat seperti jenis yang baik. Blaki ketiga, mengapa kamu bersembunyi di sini, kata Shihao. Dia secara alami mengenali orang ini, kura-kura yang berlari turun dari alam yang lebih tinggi. Saat itu, Shihao menangkapnya, mengubahnya menjadi tunggangan. Namun, ketika 7 dewa menimbulkan kekacauan, itu berlari sementara Shihao menghadapi musuh. Kemudian, Shihao tidak dapat menemukannya, pada akhirnya berangkat ke alam yang lebih tinggi. Hantu. Tubuh kura-kura hitam langsung menegang, gerakannya terlalu cepat dan lincah. Lengan dan kakinya terulur, sambil membawa panci hitam besar di punggungnya, ia dengan cepat berlari. Apa yang kamu teriakan? Apakah kamu sudah melupakanku? Shihao menembaknya dengan pandangan jijik. Bajingan ini berlari lebih cepat dari kelinci saat itu. Ketika dia mempertaruhkan semuanya melawan 7 dewa, kura-kura hitam ini berlari dengan segala yang dimilikinya. Bagaimana mungkin kamu ada di sini? Surga, hantu. Cepat dan pergi. Kura-kura hitam besar itu berteriak, berbalik dan berlari. Bagaimana itu bisa lolos? Shihao meraih lehernya dengan satu gerakan, menyeretnya, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Aku lapar, ingin makan sup kura-kura. Kamu kebetulan memiliki panci hitam, itu benar-benar menyelamatkan aku dari kesulitan mengambilnya. Kakak, tolong selamatkan hidupku. Ini benar-benar kamu. Aku memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai, aku pikir seorang bajingan berpura-pura menjadi kamu. Wajah kura-kura hitam besar itu benar-benar berubah dengan cepat, segera memperlihatkan senyum rendah. Bajingan? Apakah kamu mengutuk aku, atau apakah kamu mengutuk diri sendiri? Shihao menatapnya, tidak senang sama sekali. Mengutuk diriku sendiri. Kura-kura hitam besar buru-buru menampar mulutnya sendiri. Lengan kura-kuranya sangat panjang, gerakannya gesit hingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Kakak, bagaimana kamu kembali? Aku benar-benar terkejut sampai-sampai jiwa aku hampir meninggalkan tubuh aku, itulah sebabnya aku berbicara dengan sangat tidak bertanggung jawab. Kamu adalah sosok besar yang murah hati. Aku terlalu terkejut, dan juga sangat ingin tahu. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah 10 tahun, aku masih dapat melihat diri kamu yang hebat. Aku bahkan tidak setua kamu, masih di masa jayaku. 20-an adalah zaman keemasan. Shihao memutar matanya. Kura-kura hitam besar benar-benar terkejut. Meskipun ekspresinya dilebih-lebihkan, orang dapat mengatakan bahwa itu benar-benar mengerikan. Tidak akan pernah terpikir bahwa itu akan melihat Shihao lagi seperti ini. Pada saat yang sama, itu sangat tidak bisa berkata-kata, dalam hati khawatir. Mengapa tuan ini kembali lagi? Saat itu, ketika Shihao meninggalkan alam bawah, ia bersorak keras, berteriak bahwa dunia ini miliknya. Itu karena pada saat itu, kekuatannya sangat besar, dapat dianggap sebagai sosok tingkat atas di bawah langit. Begitu Shihao pergi, siapa yang masih bisa menahannya? Mengapa kamu di sini? Shihao menanyakannya. Aku jelas mencari desa batu. Kura-kura hitam besar berseru tanpa berpikir. Kemudian, itu segera sangat menyesalinya. Apa yang kamu coba katakan? Saat itu, ketika aku di sini, kamu berlari. Sekarang, kamu menyelinap sendirian, mencari desa batu? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Shihao menatapnya. Kakak, kamu benar-benar tidak boleh salah paham. Karena aku sangat mengagumi kamu, terlebih lagi merindukan desa batu, aku didorong oleh dorongan tiba-tiba baru-baru ini, itulah sebabnya aku dengan sungguh-sungguh mencari di sekitar sini dengan pola pikir untuk berziarah. Tangan kura-kura hitam besar itu bergerak bersama, membuat gerakan yang saleh. Hanya saja, mata kecil itu bergerak, menjual niat sebenarnya, wajahnya terlihat sangat rendah. Jangan bilang kamu ingin mengganggu sarang lamaku, menyerang desa batu. Mata Shihao sangat tajam. Aku dituduh salah. Aku tidak akan berani bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Lupakan tentang kakak yang masih berkuasa di dunia ini, bahkan jika aku bergegas ke sana, ada monyet yang tidak berguna di sana, jadi aku tidak akan berani bertindak sembarangan. Kura-kura hitam besar berkata dengan keras, melakukan yang terbaik untuk memukul dadanya, mengungkapkan ketulusannya. Siapa yang kamu panggil monyet? Shihao berbicara menggantikan Zuyan. Ini adalah salah satu klan kuno yang mulia dan paling kuat, namun disebut tidak berguna oleh kura-kura hitam ini. Ah, benar, aku salah bicara, itu monyet yang hebat? Tidak, Zuyan, dia cukup kuat. Kura-kura hitam besar itu bertindak dengan angkuh. Sudah cukup, berhenti bicara omong kosong. Shihao melihatnya dan berkata, karena kamu ingin pergi ke desa batu, aku akan membawamu ke sana. Wajah kura-kura hitam besar itu segera menjadi seperti melon pahit, benar-benar cekung. Itu langsung mengepalkan giginya. Saat itu, ia bahkan berlari, jadi sekarang, bagaimana ia bisa rela dikendalikan oleh orang lain, mengikuti di belakang iblis kecil ini? Apa artinya ini? Shihao menembaknya dengan pandangan jijik. Aku terlalu senang, terlalu tersentuh. Ketika aku bertemu dengan kakak, itu seperti bertemu ibu aku sendiri, akan meneteskan air mata kebahagiaan.
Ayo pergi. Aku akan mengikuti kakak ke desa batu. Kita saudara perlu minum dengan benar, tidak akan kembali sampai kita benar-benar mabuk. Kura-kura hitam besar itu melakukan aksi menangis. Kamu bajingan, benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara dengan benar. Shi Hao langsung menamparnya, dan kemudian memperingatkan, orang tua aku ada di belakang, ketika saatnya tiba, kamu sebaiknya tidak memanggil kami saudara, kamu dengar. Kura-kura hitam besar berteriak, ada apa dengan kura-kura? Ada apa dengan kura-kura? Ini adalah ras alami, mungkinkah kita tidak bisa bersaudara dengan manusia? Shi Hao langsung menampar bagian belakang kepalanya lagi. Saat itu, kamu menjadi tungganganku, namun sekarang kamu pamer. Tentu saja tidak. Baiklah, kita akan saling memanggil saudara hanya jika tidak ada orang di sekitar. Kura-kura hitam besar itu mengecilkan kepalanya, bersembunyi di panci hitam besar. Sepanjang jalan, mereka bergerak cepat. Shi Hao tidak menunda lagi. Dia sudah meninjau jalan dari sebelumnya, sekarang bergegas langsung ke desa batu. Dia akhirnya bisa melihatnya dari kejauhan. Sebuah desa sedang beristirahat di hutan belantara yang luas. Tempat itu sangat damai, seperti Shangri-La. Itu tidak berubah, masih ada. Mata Shi Hao mulai berubah masam, hampir meneteskan air mata. Setelah bertahun-tahun, dia merasakan kegembiraan, kebahagiaan, tetapi juga kesedihan dan ketidakberdayaan. Selama periode ini, dia selalu menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Bahkan ketika dia menghadapi orang tuanya sendiri, dia tidak mengungkapkannya, hanya sekarang semuanya dari dalam bocor keluar. Dalam pertempuran Desolate Border, Great Elder meninggal, kesimpulannya tragis, darah mewarnai langit. Huo Ling-er dibawa pergi bersama dengan Provinsi Xin, hidup atau mati tidak diketahui, jatuh ke sisi lain. Di luar Imperial Pass, tidak ada lagi pertempuran, sepertinya mereka menang. Namun kenyataannya, mereka kalah. Begitu banyak orang mati, begitu banyak darah tertumpah. Pada akhirnya, pertempuran hanya sampai pada kesimpulan yang tidak terduga. Mereka bisa dianggap kalah, pergi dengan penyesalan dan kesedihan. Kematian Tetua Agung, penangkapan Huo Ling-er dan Provinsi Xin, bagaimana mungkin Shi Hao tidak membiarkan ini membebani dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melupakan hal-hal ini? Hanya saja dia menyembunyikannya di lubuk hatinya, tidak membicarakannya. Dia ingin kembali ke alam bawah, kembali ke desa batu. Ini adalah jenis pelarian bawah sadar, yang ingin kembali dan menyembuhkan. Sekarang, dia akhirnya pulang. Dia ada di rumah. Mata Shi Hao merah. Hanya setelah berdiri di sana dengan tenang untuk waktu yang lama, dia sedikit tenang. Kakak, ayo pergi. Di sini. Siapa sangka tempat ini akan seindah ini? Wow, ada kawanan kuda surgawi di sana. Mereka seputih salju dan cemerlang, bahkan tidak sehelai bulu pun. Ya ampun, bahkan ada yang memiliki sisik naga, apalagi sisik naga yang tidak normal. Kura-kura hitam besar berteriak. Shi Hao memukul, panci hitam, tubuhnya bergetar sampai memutar matanya. Hanya pelepasan sedikit fluktuasi alam rilis diri sudah cukup untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Berperilaku sendiri, jangan membuat keributan besar. Shi Hao berjalan ke depan. Ketika masih ada beberapa li yang tersisa di desa, dia merasa sangat hangat di dalam. Dia akhirnya kembali, itu benar-benar tidak mudah. Tidak jauh dari sana adalah hamparan pegunungan. Ketika dia melewati tempat ini, dia berhenti sebentar. Saat itu ketika nama batu kecil menyebar ke seluruh dunia, seluruh alam bawah gempar, dia telah dimakamkan di sini selama kurang lebih 1 tahun. Aku ingin tahu apakah burung pipit 5 warna masih ada di sini. Shi Hao benar-benar ingin memahami asal-usulnya. Itu karena alasan dia bisa menghidupkan kembali waktu itu sangat terkait dengan beberapa benih yang dibawanya, ditanam di kuburan, membuat tempat ini berkembang dengan kekuatan hidup, memungkinkan dia untuk bangkit dari kematian. Burung pipit 5 warna itu sangat misterius. Sejak Shi Hao bisa mengingat, itu sudah ada di desa, menghilang dari waktu ke waktu. Jika seseorang bertanya siapa yang bisa menggertak Shi Hao, itu akan menjadi satu-satunya. Ketika dia masih muda, dia gagal setiap kali dia mencoba mengejar burung pipit 5 warna, sering jatuh, dan akibatnya membuatnya menangis. Ketika dia semakin besar, dia masih tidak bisa menangkap burung kecil yang aneh itu. Dia sekarang dekat, dia bisa melihat penduduk desa. Persis di mana desa itu, beberapa orang datang dan pergi. Mereka terlalu akrab, tim pemburu kembali dari perjalanan yang bermanfaat, membawa banyak binatang buas raksasa kembali ke desa. Apakah itu teman masa kecilnya? Apakah itu Dazuang dan yang lainnya? Mereka besar dan tinggi, sekarang sudah menjadi pemimpin kelompok berburu. Mereka tumbuh dewasa. Di depan desa, banyak ditanam pohon willow, hijau lembut dan berkilau. Apakah penduduk desa masih mengenang Dewa Willow? Ada sebuah altar di mana ia berakar sebelumnya, menjadi area paling suci, tidak ada yang menempati area itu. Apakah penduduk desa masih berharap untuk kembali? Itu sangat hidup di dalam desa. Itu karena kelompok pemburu kembali. Beberapa anak berlarian, semuanya adalah anak-anak kecil berusia 3-10 tahun, penuh aktivitas.
Namun, Shi Hao tidak mengenali satupun dari mereka. Ini pasti anak-anak yang lahir setelah dia pergi, semuanya energik, tubuh kuat. Bahkan anak-anak yang masih sangat kecil bisa melompat tinggi ke udara, lebih kuat dari orang tuanya. Shi Hao tiba di kepala desa, seekor kura-kura hitam besar mengikuti di belakangnya. Kura-kura hitam besar berjalan dengan dua kaki, di belakangnya ada pot hitam besar, lengan dan kakinya panjang, penampilannya agak menakutkan. Ah, monster memasuki desa? Cepat dan kalahkan monster itu. Monster apa? Kami memiliki formasi hebat yang ditinggalkan Dewa Willow, semua monster akan diusir. Kalian anak-anak seharusnya tidak membuat masalah. Ada orang dewasa yang mencaci maki. Sungguh, datang dan lihat. Ada kura-kura besar yang bahkan lebih gelap dari kotoran keledai, taringnya terbuka, matanya melebar. Itu akan datang. Seorang anak berusia 3 tahun berteriak. Di depan desa, kura-kura hitam besar itu sangat marah, wajahnya yang gelap akan berubah menjadi hijau. Itu benar-benar memamerkan giginya dan melotot, tapi itu karena bocah kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Meskipun itu kura-kura hitam, mereka tidak bisa memanggilnya kura-kura besar seperti ini, kan? Menghadapi Shi Hao adalah satu hal, ia mengakui kekalahannya, namun bocah-bocah kecil ini juga membuat keributan, benar-benar membuatnya melotot. Ini terutama ketika mendengar komentar berikut, lebih gelap dari kotoran keledai, membuatnya ingin segera muntah darah. Di dalam desa, ada pria dan wanita, tua dan muda mengelilingi tim pemburu. Sekarang, akhirnya ada beberapa yang berbalik, melihat ke arah pintu masuk desa. Pada saat itu, desa menjadi sunyi, semua orang tercengang, seolah-olah mereka menjadi ketakutan. Semua penduduk desa menoleh, masing-masing dari mereka merasa sulit untuk membuka mulut ketika mereka melihat orang di depan desa itu. Seorang anak muda, sosoknya tinggi dan lurus, penampilan halus dan tampan, tampak seperti dia baru berusia 17 atau 18 tahun berdiri di sana. Wajahnya lembut, matanya jernih, sekarang berjalan selangkah demi selangkah. Bertahun-tahun telah berlalu, sekarang sudah lebih dari 10 tahun, namun mereka masih bisa melihat wajah ini, bertemu orang ini. Semua orang dewasa merasa diri mereka menjadi bodoh, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Hanya anak-anak yang bingung, penuh kebingungan. Beberapa dari mereka menjadi gugup, mengangkat kepala dan menarik-narik pakaian orang dewasa, dengan gugup bertanya, "Bu, apakah dia monster besar? Apakah paman dan yang lainnya takut? Mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa? Kakek, apakah itu monster besar berbentuk manusia?" Bahkan pelayannya sangat gelap dan kejam. Dia bahkan bisa berjalan melewati formasi, memasuki desa kita, ini terlalu menakutkan. Beberapa anak mengungkapkan ekspresi ketakutan. Si kecil. Akhirnya, seseorang berteriak, apalagi berlari ke arah kepala desa. Ada beberapa orang dewasa yang langsung memarahi anaknya, monster apa? Ini pamanmu. Paman yang berjuang menuju alam yang lebih tinggi sendirian. Anak nakal, siapa yang mengajarimu berbicara omong kosong seperti itu? Ada beberapa yang langsung menampar bagian bawah anak nakal di sisi mereka. Semua orang sekarang bergegas, tempat ini menjadi sangat bising. Semua orang berteriak keras, terutama sekelompok pria muda yang kuat berusia 20-an dan 30-an. Segera setelah itu, Shi Hao terlempar ke udara. Apakah ini nyata? Kamu, benar-benar kembali. Biarkan aku menggigit. Ini benar-benar daging, bukan palsu. Berat, kamu pergi selama lebih dari 1 dekade, sekarang muncul begitu tiba-tiba seperti ini. Si kecil, cepat, biarkan aku melihat bagaimana kamu telah berubah. Sekelompok orang terlalu sibuk. Teman masa kecilnya mendorong ke depan, mengelilingi Shi Hao. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi, benar-benar tidak berpikir bahwa mereka akan dapat melihatnya hari ini. Ada orang lain yang meneriakkan nama panggilan masa kecilnya, si kecil, sangat akrab. Hidung Shi Hao terasa sakit, air mata panas mengalir. Jenis perasaan ini benar-benar hebat. Dia kembali, dan sekarang bertemu dengan begitu banyak orang yang dicintainya. Setelah mengembara selama 10 tahun di luar, semua kekecewaan, frustrasi, ketidakberdayaan dan penyesalan benar-benar hilang. Dia merasakan kehangatan menyebar dari kepala sampai kaki, penuh semangat. Apa darah Desolate Border yang ditumpahkan, kembalinya kekalahan, apa yang menyaksikan orang-orang yang dekat dengannya pergi, dipisahkan oleh kematian. Semua hal ini didorong pergi. Saat ini, dia hanya merasakan kehangatan. Perasaan negatif, kepahitan, kesulitan, semuanya hilang, dibuang. Dia benar-benar sangat bahagia di sini. Wow, kamu adalah paman kecil yang legendaris itu? Sekelompok anak kecil saat ini sedang menarik celana Shi Hao, mengangkat kepala mereka, wajah kecil mereka penuh kegembiraan, mata akan buta karena tersenyum. Surga, dia hidup. Paman legendaris muncul, luar biasa. Teman kecil 4 atau 5 tahun lainnya memperlakukan Shi Hao seperti pohon besar, mulai memanjat tubuhnya. Apakah ini benar? Ini adalah paman batu kecil? Dia mengalahkan semua musuh di bawah langit,
Dan kemudian pada akhirnya, dia berlari ke alam yang lebih tinggi untuk menjadi bencana. Aku terlalu senang, aku bisa bertemu dengan paman batu kecil yang legendaris. Anak lain melompat dan melompat, bersorak, wajah penuh kegembiraan. Shi Hao terdiam. Apa saja yang diajarkan anak-anak ini? Dia bahkan dikenal sebagai bencana di alam bawah? Namun, ketika dia dengan hati-hati memikirkannya saat itu, dia benar-benar membuat beberapa kekuatan utama sakit kepala, individu yang merepotkan. Haha, ini benar-benar terlalu hebat. Siapa yang mengira bahwa kita saudara akan bertemu lagi suatu hari nanti? Aku pikir kamu sudah mengejar dao abadi di alam yang lebih tinggi, bahwa kamu tidak akan kembali. Dazuang sekarang sudah hampir setinggi Zhang. Dia menampar bahu Shi Hao, memberinya pelukan beruang, mata penuh air mata. Tepat. Aku mendengar bahwa setelah seseorang menuju ke alam yang lebih tinggi, turun kembali terlalu sulit, hampir tidak mungkin. Siapa sangka kita bersaudara bisa bertemu lagi di kehidupan ini? Ermeng juga sangat bersemangat. Pihou, Huzi, dan yang lainnya juga seperti ini, mata mereka semua merah. Mereka sekarang bertemu teman masa kecil mereka lagi setelah 10 tahun. Bagaimana mereka bisa melupakan Shi Hao? Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin desa batu berada dalam kondisi saat ini? Obat-obatan spiritual di mana-mana, menjadi lebih kuat dari tahun ke tahun, tidak ada orang di luar yang berani menyerangnya. Anakku, biarkan aku melihatnya. Kamu telah tumbuh besar, sekarang bahkan lebih tinggi dari paman. Hanya saja, kamu benar-benar agak terlalu feminin, masih seperti anak kecil, wajahmu tidak berubah sama sekali. Shi Linhu berjalan mendekat. Haha, ini benar-benar terlalu hebat, batu kecil kita kembali. Shi Feijiao menepuk dada Shi Hao. Keduanya adalah pemimpin masa lalu dari kelompok berburu. Sekarang, mereka sudah meninggalkan tugas mereka, menyerahkannya kepada Dazuang, Huzi, dan yang lainnya. Shi Hao benar-benar senang, matanya sedikit merah. Dia memberi hormat kepada generasi yang lebih tua. Sekelompok bibi juga datang. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka semua pindah, bahkan lebih antusias, mencubit wajahnya, menarik lengannya, kulit mereka menebal ke titik di mana wajah Shi Hao tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah. Anak itu, di mana dia? Pada saat ini, anggota desa yang lebih tua juga datang. Ketika mereka mendengar berita itu, di bawah dukungan anak-anak, sekelompok tetua bergegas, langkah mereka tidak stabil, bergegas ke pintu masuk desa. Kakek kepala! Shi Hao berteriak. Dia menyingkirkan kerumunan, bergegas, segera mendukung seorang tetua di bagian paling depan. Justru kepala klan tua Shi Yunfeng, serta orang yang membesarkannya. Nak, kamu akhirnya kembali. Aku tidak berpikir bahwa aku akan dapat melihat kamu lagi dalam hidup ini. Kepala klan tua Shi Yunfeng sangat tersentuh, air mata jatuh di wajahnya yang sudah tua. Dia tidak memiliki anak, tidak pernah mengambil seorang istri di desa, tetapi dia membesarkan Shi Hao, memperlakukannya sebagai miliknya. Saat ini, emosi ini sulit untuk ditekan. Ketika Shi Hao melihat kepala klan tua itu meneteskan air mata, matanya juga menjadi merah, emosinya terlalu kuat. Dia terus memanggil, kakek, membantu tetua menghapus air matanya. Shi Hao dibesarkan oleh kepala klan tua melalui susu binatang, dan sekarang, dia melihat bahwa rambutnya sudah memiliki warna putih. Hidungnya tidak bisa membantu tetapi menjadi masam. Kakek, apakah kamu masih baik-baik saja? Aku sangat merindukanmu, aku kembali untuk menemuimu. Dia mendukung Shi Yunfeng. Untungnya, meskipun kepala klan lebih tua, posturnya masih agak sehat. Meskipun dia lebih tua, memiliki lebih banyak rambut putih masih normal. Di masa lalu, meskipun Shi Hao masih muda, dia tidak menahan diri untuk membawa obat-obatan berharga, daging binatang buas dan hal-hal lain kembali ke desa, jadi tubuh penduduk desa semuanya sangat kuat. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, tetua terus mengulangi kata ini, suaranya bergetar, sangat tersentuh. Mampu melihat anak ini lagi meninggalkan hatinya tanpa penyesalan lagi, merasa sangat puas. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi dalam kehidupan ini. Bagaimanapun, mereka dipisahkan oleh alam bawah dan atas, sulit untuk bergerak di antara keduanya. Shi Yunfeng memegang tangan Shi Hao, menatapnya lagi dan lagi. Meskipun matanya berkaca-kaca, dia juga tersenyum, merasa sangat puas dan bersyukur. Anaknya akhirnya tumbuh dewasa. Bisa melihatmu kembali hidup-hidup benar-benar membuat kakek sangat bahagia. Aku tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan tiba-tiba datang. Shi Yunfeng tertawa. Dazuang angkat bicara, memberitahu Shi Hao, kepala kakek sangat merindukanmu, sering berdiri di depan desa, menatap ke kejauhan. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya, kita semua tahu bahwa dia sedang menatap jalan gunung, berharap melihatmu tiba-tiba muncul suatu hari nanti. Tepat sekali, kakek kepala selalu memikirkanmu bahkan setelah bertahun-tahun, sering duduk di depan desa dengan linglung. Huzi juga menambahkan, kakek, aku akan tinggal di belakang untuk waktu yang sangat lama. Bahkan jika aku pergi lagi, aku akan sering kembali. Mata Shi Hao terasa masam.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Haha, apa yang kamu tangisi? Hari ini adalah kesempatan yang membahagiakan, bisa dikatakan kejutan besar. Kamu anak nakal bau akhirnya memutuskan untuk kembali, memberi kami kejutan. Pergi, 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 mari kita minum di desa sampai kita puas. Teriak si Linhu. Bocah ini benar-benar tumbuh dewasa. Lihat, dia bahkan lebih tinggi dari kita. Sekelompok paman berjalan mendekat, menarik lengan Si Hao, menyentuh kepalanya. Adapun kelompok anak muda, mereka ditarik ke samping. Dazuang, Huzi, Ermeng, Pihou, dan yang lainnya, meskipun mereka semua sudah dewasa sekarang, di hadapan ayah mereka sendiri, mereka masih berperilaku baik. Ketika didorong ke samping, mereka hanya bisa berdiri di sana seperti tikus di depan kucing. Paman, paman batu kecil, kamu tak tertandingi di bawah langit. Kali ini, kamu harus mengajari kami keterampilan, kami juga ingin berkeliling dunia, mengalahkan semua orang. Seorang anak berteriak. Tidak masalah. Shi Hao tertawa keras, segera mengangkatnya, meletakkannya di bahunya. Aku juga ingin. Paman batu kecil, peluk aku juga. Seorang bayi ingus berusia 3 tahun berteriak, juga ingin naik. Shi Hao terkekeh, menempatkannya di bahu yang lain. Alhasil, gerombolan anak-anak itu semua berjingkrak-jingkrak dengan lincah, seolah-olah mereka adalah sekawanan monyet yang berlarian di sekitar tubuhnya. Mereka semua baru berusia beberapa tahun, tetapi tubuh mereka kuat. Shi Hao ditenggelamkan di bawah sekelompok anak-anak. Bahkan kepala klan tua itu tersenyum, mundur, memberi mereka ruang. Kalian anak-anak nakal. Shi Linhu dan Shi Feijiao memarahi sambil tersenyum. Mereka bisa memarahi Dazuang, Ermeng, dan yang lainnya, mengaturnya dengan ketat, tetapi terhadap anak-anak ini, mereka agak tidak berdaya, sulit bagi mereka untuk bersikap tegas. Semua orang sangat antusias, memasuki desa. Ayah Ermeng menatap kura-kura hitam besar di belakangnya, menepuk bahu Shi Hao dan berkata, setelah bertahun-tahun, gayamu tidak berubah sama sekali. Kembali adalah satu hal, namun kamu bahkan membawa kembali mangsa hidup yang begitu besar. Namun, kura-kura tua hitam ini benar-benar obat penyembuhan yang bagus. Ketika kita kembali, kita akan membuangnya ke dalam panci dan mengambil sup yang enak darinya, itu akan cukup untuk diminum semua orang di desa. Sekelompok pria kuat semuanya mengangguk. Di belakang, kura-kura hitam besar segera meletus menjadi kutukan. Itu benar-benar ingin mencaci maki dengan keras, tetapi ketika melihat ekspresi Shi Hao, ia tidak punya pilihan selain menelan semuanya kembali, tidak dapat bertindak. Pada akhirnya, wajah gelapnya menjadi benar-benar hijau, harus menemukan panggungnya sendiri untuk memperkenalkan dirinya. Aku harus mengatakan, para pria, kamu harus tahu bahwa aku adalah kura-kura hitam yang hebat. Orang yang tak terhentikan di bawah langit selama bertahun-tahun, jarang bertemu lawannya, orang itu justru aku. Kura-kura besar jenis ini memang jarang terlihat. Seseorang berkata, benar-benar mengabaikan kata-katanya, terlalu kasar. Sekelompok pria kuat semua mengangguk, hanya peduli apakah kura-kura ini akan enak atau tidak. Kura-kura hitam besar sekarang mulai panik, benar-benar takut bahwa Shi Hao akan merebusnya karena mempertimbangkan orang-orang ini. Itu karena secara pribadi menyaksikan betapa biadabnya Shi Hao di tahun-tahun jahatnya, dia juga seorang Fodie sendiri. Paman dan kakek, jangan membuatku takut, kalian harus mengenalku. Saat itu, aku membawa batu kecil kemana-mana di bawah langit. Aku adalah kura-kura hitam yang terkenal, Blaki ketiga. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan, ia harus meneriakkan nama yang diberikan Shi Hao. Apa? Kamu adalah kura-kura yang berlari itu. Ada seseorang yang melotot. Itu karena ketika Shi Hao berurusan dengan kekacauan 7 dewa di masa lalu, kura-kura ini benar-benar licik, melarikan diri. Benar-benar bajingan rendahan. Seseorang memelototinya. Kura-kura hitam besar segera layu, tidak berani bertindak gegabah di sini lagi. Ia tahu bahwa desa ini sama sekali tidak sederhana, bahwa ada formasi yang didirikan oleh Dewa Willow yang legendaris, serta tingkat Dewa Zuyan, keturunan Vermilion Bird, dan lainnya, tidak dapat memprovokasi mereka. Di mana bola berbulu? Shi Hao bertanya. Sekarang setelah dia kembali ke desa, dia masih tidak melihat bola berbulu dan merah kecil. Makhluk itu telah menyalakan api ilahinya sebelum dia pergi, memasuki tingkat ilahi. Hairi Ball yang hebat sangat bebas dan santai, berkeliaran di dunia, sering minum dengan raksasa klan laut itu, Raja Gurun yang hebat. Itu hanya akan kembali sesekali. Seorang anak berkata, adapun burung merah kecil, bahkan tidak perlu membicarakannya, itu hanya akan melakukan perjalanan ke sini sesekali untuk mempelajari formasi Dewa Willow. Biasanya tinggal di tanah leluhur klan api. Tepat pada saat ini, semua orang berhenti, benar-benar memberi jalan bagi seseorang. Shi Hao segera menjadi terpana. Ini adalah ayam, tidak terlalu cemerlang, kuning tanah, tampak sangat biasa. Itu berjalan dengan adil dan kurang ajar, membuat semua orang di desa memberi jalan untuk itu. Ayam harta karun Oktadik. Orang ini benar-benar memiliki penampilan yang menyebalkan,
berjalan di jalanan begitu saja, memaksa semua orang untuk menyingkir. Selain itu, ketika melihat Shi Hao, itu hanya memberinya pandangan acuh tak acuh, dan kemudian memiringkan kepalanya ke atas, perlahan berjalan dengan arogan seperti itu. Heh, ayam sepertimu bahkan berani memberontak? Shi Hao melotot. Ayam ini benar-benar berusaha menentang surga, benar-benar mengabaikannya. Ini terlalu sombong. Itu tidak lebih dari seekor ayam. Meskipun itu adalah salah satu hidangan Oktadik kuno, itu memperlakukan dirinya sendiri sebagai masalah yang terlalu besar. Setelah bertahun-tahun tidak melihatnya, sebenarnya masih setenang ini, benar-benar mengabaikannya. Itu benar-benar bekerja keras selama ini, setiap telur yang diletakkannya sebanding dengan obat spiritual, membuat semua anak di desa menjadi kuat seperti banteng kecil. Seseorang berkata, orang bisa melihat bahwa mereka berterima kasih kepada ayam ini, memberinya perlakuan istimewa. Kalau tidak, mereka tidak akan menyingkir untuk itu. Kenyataannya, ayam harta karun Oktadik benar-benar luar biasa, kontribusinya terhadap desa batu sangat besar. Karena makanannya enak, produksi telurnya cepat, semuanya tingkat pengobatan spiritual, itulah sebabnya anak-anak menjadi sangat kuat dan sehat, nilainya besar. Tidak apa-apa, kali ini, aku menemukan beberapa teman untuk itu, aku jamin itu akan menundukkan kepalanya, tidak akan terlalu sombong lagi. Ketika Shi Hao berbicara di sini, dia mengeluarkan kantong berkulit binatang, melepaskan tali di sekitar lubang. Ini adalah artefak magis spasial, mampu menyimpan makhluk hidup. Ada beberapa ayam yang rontok semuanya dikeluarkan, Oktadik Treasure Chickens, termasuk jantan dan betina. Penduduk desa langsung tercengang. Bagi mereka, ini adalah burung surgawi, mampu menghasilkan telur obat spiritual tanpa henti, membangun fondasi untuk anak-anak mereka, obat penyembuhan yang hebat bahkan untuk orang dewasa, yang bisa menjanjikan umur panjang. Ada juga yang laki-laki. Bukankah ini berarti mereka bisa melahirkan anak ayam, memelihara sekelompok besar ayam harta karun Oktadik? Seseorang bersorak keras. Tentu saja, bahkan jika kita ingin memakannya di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah, kata Shi Hao. Dia hanya mengatakannya, penduduk desa pasti tidak akan setuju. Di 9 surga di atas, dia tahu bahwa dia akan pergi, kembali ke alam bawah, jadi dia meminta banyak orang membeli harta untuknya, bahkan tidak perlu lagi membicarakan obat-obatan ilahi. Ayam harta karun Oktadik saja berjumlah 6 atau 7. Hanya di 9 surga di atas seseorang dapat membeli begitu banyak sekaligus. Lagi pula, spesies ini hampir punah. Alasan utamanya adalah karena kekuatan besar memberikan institusi dewa surgawi, serta wajah dirinya yang mulia, itulah sebabnya mereka setuju untuk menukarnya. Di kejauhan, ayam harta karun Oktadik yang dengan bangga dan perlahan berjalan tiba-tiba berbalik. Ketika melihat spesiesnya sendiri, ia segera melebarkan matanya, mengepakkan sayapnya, berteriak keras, melemparkan dirinya ke atas. Pergi, kamu bisa membawa mereka untuk membiasakan diri dengan tempat ini. Shi Hao merilis beberapa ayam harta karun Oktadik, membuat mereka bersatu kembali. Tiba-tiba terdengar suara kicauan burung dari kejauhan. 3 sosok dengan cepat bergegas seperti awan gelap, menutupi sebagian besar langit. Ini adalah burung ganas yang kuat. Shi Hao mengerutkan kening. Ada makhluk ganas seperti ini di dekat desa batu? Mereka sangat besar, menutupi matahari surgawi. Namun, segera setelah itu, dia tersenyum. Itu sebenarnya mereka semua tumbuh dewasa. Beberapa burung raksasa turun dari kejauhan, menukik menuju desa batu. Tubuh mereka menyusut, berubah menjadi ukuran orang biasa. Kalau tidak, jalan-jalan desa batu pasti tidak bisa menahan mereka. Ah, Shi Hao, ini Shi Hao. Dia kembali. Mereka berteriak. Peng besar, hijau kecil, awan ungu. Shi Hao juga berteriak. Ini adalah 3 burung ganas yang tumbuh bersamanya, keturunan elang sisik hijau. Namun, mereka semua telah bermutasi, lebih seperti burung peng ketika mereka masih muda. Sekarang, transformasi mereka hebat, garis keturunan murni. Di mana bibi elang sisik hijau? Shi Hao bertanya. Dia berkultivasi di pengasingan jauh. Little Green menjawab. Itu dengan cepat bergegas. Ketiga burung itu terlalu bersemangat. Bulu Big Peng bersinar, seperti terbuat dari emas. Seluruh tubuh Little Green berkedip-kedip dengan kilau metalik, sementara cahaya warna-warni ungu muncul dari Violet Cloud. Semuanya mempesona, sangat kuat. Mereka selalu tinggal di desa batu, memandang penduduk desa sebagai milik mereka, melindungi penduduk desa di hutan belantara besar ketika mereka pergi berburu, apalagi sering membawa kembali binatang buas yang langka dan kuat untuk mereka. Bantuan Dewa Willow benar-benar tidak sia-sia saat itu. Shi Hao memuji. Dia sangat dekat dengan mereka, menggosok leher mereka. Ia seperti kembali ke masa kecilnya. Ini adalah teman dekat yang tumbuh bersamanya. Di masa lalu, Dewa Willow telah membantu mereka mencuci bulu mereka, membersihkan sumsum mereka, memungkinkan mereka untuk menelusuri kembali nenek moyang mereka. Sekarang, saat mereka tumbuh, mereka menjadi semakin kuat, garis keturunan mereka murni.
Shi Hao tahu bahwa dengan bakat mereka saat ini, mereka sangat cocok untuk mengolah teknik Kunpeng. Ayo, hantu, siapa yang aku lihat? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit. Seekor burung besar berwarna merah menyala terbang, sangat bersemangat. Itu hanya tidak percaya matanya. Itu justru burung merah besar. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, melemparkan dirinya ke Shi Hao, ingin menjatuhkannya. Di mana saudara laki-laki botak keduaku itu? Mengapa dia tidak kembali dari alam yang lebih tinggi bersamamu? Burung merah besar berteriak. Orang ini benar-benar tidak berguna. Saat itu, ia telah diganggu dengan buruk oleh Secon Baldi, tetapi pada kenyataannya, Secon Baldi benar-benar seniornya, hanya saja ia akhirnya kehilangan semua rambutnya. Ini benar-benar reuni yang langka. Kepala klan tua Shi Yunfeng tersenyum, membelai janggutnya, sangat bahagia. Ayo pergi, cepat dan bawa King Feng kembali ke sini, katakan padanya bahwa kakak laki-lakinya telah kembali. King Feng sekarang adalah kaisar negara batu. Saat itu, Shi Hao menyapu semua musuh, menjadi kaisar batu. Pada akhirnya, dia menyerahkan posisi kaisar ke King Feng. King Feng sangat menderita ketika dia masih muda, kakinya bahkan hancur, hampir lumpuh. Semua yang dia derita ada di tempat Shi Hao. Shi Hao selalu merasa seperti dia meninggalkannya. Dia selalu memperlakukannya dengan sangat baik, keduanya dekat, pada dasarnya saudara sedarah. Paman King Feng mengalami beberapa masalah baru-baru ini. Sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Paman batu kecil kembali, mari kita lihat siapa yang berani menimbulkan masalah sekarang. Sekelompok anak berteriak. Stone Village sangat meriah, penuh dengan sorakan dan tawa. Sekelompok paman mengangkat stoples anggur, memecahkan segel, anggur mengalir di mana-mana, aroma membuat semua orang menelan air liur mereka. Bibi dan yang lainnya menyiapkan makanan, semuanya sangat lezat. Permainan liar membuat semua orang ngiler dengan keinginan, merah cerah, aroma buah-buahan emas menyegarkan pikiran. Anak-anak berlari bolak-balik seperti sekelompok monyet, sangat lincah seperti anak-anak binatang buas. Pipi para tetua di desa itu kemerahan, penuh tawa. Mereka tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan mereka dalam adegan antusias ini, tempat ini penuh dengan suasana yang meriah. Ada beberapa binatang buas muda di desa, kata Shi Hao. Dia melihat Lightning Hounds, Twin-Headed White Lions, Leaf Lambetis, dan lainnya, semuanya galak, berlarian, menjadi teman anak-anak. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan di desa dalam beberapa tahun terakhir berjalan sangat lancar. Mereka bisa menangkap binatang buas, apalagi membesarkan mereka, ini berarti tempat ini kuat dan makmur. Ada beberapa binatang buas yang telah lama matang, tinggal di luar desa, bertugas melindungi desa, juga membantu berburu. Shi Hao masih bisa mengenali beberapa dari mereka, mereka adalah orang-orang yang dia bantu tangkap oleh anak-anak di masa lalu. Beberapa dari binatang buas muda itu mati, tetapi beberapa dari mereka tumbuh, menjadi binatang perang yang setia, dikendalikan oleh burung merah besar, Violet Cloud, Big Peng, dan Little Green. Paman, apakah kamu masih mengingatku? Ketika kamu masih remaja, aku berusia 5 tahun. Kamu membawa kami anak-anak ke gunung untuk menangkap banyak binatang. Lihat, beberapa binatang kecil di desa ini adalah anak-anak mereka. Seorang remaja muda berlari. Aku ingat kamu, haha. Shi Hao menepuk bahunya. Desa itu penuh dengan kebahagiaan. Shi Hao melihat ke kejauhan, melihat kapal perang itu. Benar saja, itu perlahan mengikuti, sekarang secara bertahap mendekat. Kakek, orang tuaku juga telah kembali dari alam yang lebih tinggi. Shi Hao memberitahu mereka. Ketika orang dewasa dan orang tua mendengar ini, mereka semua terkejut. Di mana? Ermeng dan yang lainnya mengangkat kepala, semuanya melihat ke atas. Cepat dan terima paman dan bibi. Dazuang mendesak. Di sana. Shi Hao menunjuk. Sebuah kapal besar perlahan tiba dari langit yang jauh. Betapa besar kapalnya. Ini bahkan lebih besar dari paman King Feng. Ada anak-anak yang berteriak. Beberapa anak dibawa ke hutan belantara yang luas, disambut di negara batu oleh King Feng untuk mengasuh mereka. Lagi pula, selalu tinggal di pegunungan tidak terlalu baik, jadi mereka berhubungan dengan hal-hal ini. Selain mereka, ada banyak anak juga, beberapa ratus dari mereka. Aku ingin mereka semua tetap tinggal di desa batu, membangun beberapa pondok batu untuk mereka di luar desa. Shi Hao menjelaskan selangkah lebih maju. Ah, ada begitu banyak? Penduduk desa terkejut. Mereka tidak berharap Shi Hao membawa kembali begitu banyak anak. Itu karena di masa lalu, mereka sangat menentang orang luar yang datang ke sini. Penduduk desa bisa pergi, tetapi mereka tidak bisa membawa masalah, takut klan luar akan iri dengan tempat ini. Garis keturunan mereka berasal dari sumber yang sama dengan kita, banyak dari orang-orang klan batu, beberapa yang lain keturunan Desolate Border Seven Kings. Shi Hao merangkum beberapa hal untuk mereka. Tidak ada cara untuk segera membicarakan semuanya secara detail, dia harus terlebih dahulu menerima anak-anak itu. Orang-orang klan batu kita. Penduduk desa terkejut. Namun,
mereka akhirnya tahu latar belakang kasar orang-orang ini, jadi mereka tidak menolaknya. Sebaliknya, semua orang dewasa mengungkapkan ekspresi yang berbeda, penuh kebahagiaan, tertawa terbahak-bahak. Mulai sekarang, kita tidak perlu khawatir lagi. Kami baru saja akan cemas bahwa generasi muda akan tumbuh, khawatir untuk pasangan pernikahan mereka. Sekarang, begitu banyak orang kita sendiri yang kembali, kita sekarang bisa benar-benar santai. Beberapa tetua bahkan lebih tertawa terbahak-bahak, merasa seperti masalah besar telah terpecahkan. Desa Batu tidak besar. Jika klan selalu menikah, akan ada semua jenis masalah. Itu masih baik-baik saja sebelumnya, mereka akan menikah dengan suku lain, tetapi sekarang, Dewa Willow memindahkan Desa Batu, meninggalkan lokasi asli mereka, mengisolasi mereka dari dunia. Jika mereka terus menikah, mereka harus mencari orang luar. Namun, berapa banyak orang yang mau memasuki hutan belantara yang luas? Pada saat yang sama, penduduk desa cukup khawatir. Ini selalu menjadi masalah besar. Begitu anak-anak di desa tumbuh dewasa, ada beberapa dari mereka yang memiliki garis keturunan yang berbeda, dapat menikah di desa, tetapi banyak dari mereka hanya bisa mengandalkan beberapa anak baik yang dibawa kembali oleh King Feng. Kapal besar itu turun keluar desa. Sekelompok anak-anak bergegas keluar, permainan monyet memanjat di mana-mana muncul lagi. Mereka tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar sama sekali, terlalu hidup. Hanya ketika mereka melihat ratusan anak seusia mereka, mereka menjadi sedikit malu. Adapun anak-anak dari Desolate Border, mata mereka semua melebar. Biasanya, mereka tidak melihat cukup tawa dan senyum, tetap diam, semua ini karena lingkungan yang menakutkan itu. Baiklah, pimpin teman barumu turun dari kapal, jaga mereka baik-baik. Shi Hao memerintahkan. Kelompok monyet yang hidup semua berteriak, memimpin jalan. Ayo, kamu bahkan tidak setinggi aku, kenapa kamu lebih kuat dariku? Seorang individu yang hidup dari Desa Batu berteriak. Mereka lahir di padang gurun yang luas, jadi anak-anak ini menginginkan kekuatan. Bahkan anak-anak ini sangat kompetitif. Ada beberapa anak kecil yang mulai mengukur anak-anak pendiam ini dari kapal, tetapi pada akhirnya, mereka malah terkejut. Shi Hao tersenyum. Tempat seperti apa Desolate Border itu? Itu adalah tempat yang paling kejam. Anak-anak ini lahir di kota kaisar yang asli, apa yang mereka saksikan adalah pertempuran paling intens, masing-masing dari mereka sangat kokoh. Dapat dikatakan bahwa anak-anak ini memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada para murid dari keluarga yang berumur panjang, benih yang dihasilkan dari lingkungan yang paling jahat, keturunan dari 7 Raja Desolate Border. Ketika kalian semua tumbuh dewasa, aku akan mendirikan sekte nomor 1 dunia untuk kalian semua, ini adalah janjiku. Shi Hao tertawa keras dan berkata, aku tidak ingin siapapun yang lemah. Kalimat ini juga diucapkan untuk anak-anak Desa Batu, untuk memotivasi mereka. Apakah kita bisa menguasai 9 surga? Anak-anak Desolate Border bertanya. Tentu saja. Ini termasuk domain abadi, sisi lain, dan bahkan kekuatan misterius dari masa lalu yang hebat. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Ada beberapa hal yang tidak dimengerti anak-anak, tetapi Shi Hao masih mengatakannya. Ini adalah rencananya. Yun Shi berdiri di samping, dalam hati terguncang, sangat terkejut. Ini adalah mimpi Huang? Namun, bukankah Huang lumpuh? Kultivasinya akan benar-benar hilang dalam sebulan, jadi bagaimana dia akan melakukan skema besar seperti itu? Yun Shi tidak mengerti. Paman, apa yang kamu katakan? Musuh apa yang ada di sana? Anak-anak desa bertanya. Kakak, apakah kita akan melawan pihak lain di masa depan? Seorang anak muda dari Desolate Border bertanya. Ke depan, kami akan menantang semua pihak. Sisi lain dan domain abadi, genderang perang akan berbunyi pada saat itu. Siapa yang peduli dari era mana warisan kamu berasal? Siapapun yang berani membuat masalah, aku akan menjatuhkan mereka semua. Shi Hao masih tersenyum. Namun, Yun Shi merasa sulit untuk tenang. Ketika saatnya tiba, yang paling kuat dari kalian semua, atau mungkin dari beberapa generasi, aku hanya akan memilih 800. Ini akan menjadi pasukan keturunan, kami akan menantang dunia, melakukan perang era yang hebat. Mari kita lihat siapa yang menyelesaikan masalah dengan siapa. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini di alam yang lebih tinggi, karena itu akan menimbulkan badai yang terlalu besar. Namun, di Desa Batu, dia bisa berteriak sesukanya, tertawa, dan menangis sesuka hatinya. Anak-anak semua cekikikan seperti serigala kecil, menangis, berteriak. Perang era besar, kita akan mendominasi langit di atas dan bumi di bawah dengan paman. Penyelesaian ras apa, monster apa? Semua yang berani melangkah keluar, kami hanya akan merebusmu, memakanmu semua. Anak-anak ini berteriak, semuanya mengepalkan tangan, bersumpah bahwa mereka harus berkultivasi dengan benar agar tidak kehilangan muka untuk Shi Hao. Mereka tidak tahu makna yang lebih dalam di balik kata-kata yang mereka teriakan, mereka juga tidak tahu bertahun-tahun itu akan terjadi. Ketika mereka tumbuh dewasa dan menjadi kuat tak tertandingi,
kemudian melihat kembali pada waktu itu, hanya dengan begitu mereka akan mengerti pilihan seperti apa yang mereka buat saat itu. Anakku, kamu. Shi Ziling dan Qin Yining berjalan mendekat, keduanya menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka ketakutan dalam hati. Sekarang, mereka secara alami menyadari banyak hal, takut kehilangan Si Hao. Itu karena mereka mengerti apa yang dikatakan putra sulung mereka dengan baik, jalan macam apa itu. Itu bahkan lebih sulit daripada menentang surga. Peristiwa masa lalu yang hebat, surga tahu betapa mengerikan karma yang dikubur, makhluk seperti apa yang akan muncul kembali. Begitu petunjuk terungkap, itu akan menjadi badai terbesar dalam sejarah, darah merendam seluruh dunia. Tingkat kultivasi itu, tingkat itu, begitu pertarungan meletus, itu tidak terbayangkan. Era tergelap yang sebenarnya bahkan belum dimulai, namun keabadian masa lalu sudah pergi, mereka yang hidup hancur, apalagi ketika peristiwa yang sebenarnya datang. Ayah, ibu, kalian semua tidak perlu khawatir, aku hanya mengatakan hal-hal ini. Shi Hao menghibur mereka. Petunjuk yang telah terungkap setelah sekian lama, Shi Hao secara alami mengenal mereka. Apa yang disebut kuku besi dari sisi lain akan tiba cepat atau lambat. Pada saat itu akan menjadi darah dan kekacauan. Pada saat yang sama, dia percaya bahwa ini hanya primer, pada akhirnya, itu akan lebih menakutkan. Jika monster dari beberapa era besar benar-benar dibawa keluar, itu tidak terbayangkan. Itu sebabnya dari awal sampai sekarang, dia ingin bekerja keras dan berkultivasi, memperkuat dirinya sendiri. Dia tidak akan memikirkan hal lain, hanya terus menerobos. Hanya dengan melakukan ini dia bisa bangkit dan menghadapi mereka ketika perubahan besar dunia ini tiba. Paman. Sekelompok anak berkerumun, memberi hormat kepada Shi Ziling. Da Zhuang, Ermeng, dan yang lainnya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Halo Bibi. Mereka juga menyapa Qin Yining. Pasangan ini pernah datang ke desa batu sebelumnya. Saat itu, ketika kehidupan Si Hao dalam bahaya, merawat dirinya sendiri di sini, mereka telah tinggal di sini untuk jangka waktu yang lama. Haha, kakak, adik, kalian berdua telah datang. Orang-orang desa batu sangat ramah. Shi Linhu, Shi Feijiao dan yang lainnya menyambut mereka. Adapun teman-teman kecil, mereka semua menjadi berperilaku baik, dengan serius memanggil kakek dan nenek. Pasangan itu sama-sama bahagia, dengan antusias menyapa semua orang. Pada saat yang sama, ekspresi Qin Yining menjadi rumit. Dia sudah menjadi nenek? Berapa tahun berlalu? Dia merasa seperti dia masih agak muda. Mungkin wanita semua seperti ini, terlepas dari apakah mereka cantik atau biasa, mereka semua membenci waktu, membenci arus tahun. Waktu adalah musuh terbesar mereka. Bukankah ini itu? Ermeng melihat ke arah Yun Shi. Sekelompok orang datang. Mereka secara alami melihat wanita muda yang luar biasa dengan rambut ungu, tidak perlu meragukan kecantikannya. Dia dikenal sebagai kecantikan nomor satu klan surgawi, kulitnya seperti batu giok halus, mata jernih seperti air jernih musim gugur, sosok lembut dan ramping, benar-benar luar biasa. Lemak dari saat itu, Pihou langsung menembak mulutnya, menangis, tapi segera setelah itu, dia menutup mulutnya. Di masa lalu, Shi Hao telah membawa Yun Shi dan juga Huo Ling Er ke sini. Klan memiliki kesan mendalam tentang mereka. Kedua wanita itu luar biasa, berbeda dari anak-anak yang tumbuh di padang gurun yang luas. Bunga desa Huniu juga datang, berdiri di dekatnya, temperamennya berlawanan dengan Yun Shi, berani dan gagah berani seperti macan tutul betina, sementara Yun Shi seperti bunga suatu bangsa. Meskipun persepsi estetika penduduk desa sangat terdistorsi, memandang kekuatan sebagai yang paling penting, mereka masih bisa merasakan bahwa kelembutan Yun Shi bahkan lebih mengharukan daripada Huniu. Ipar, Da Zhuang, Ermeng, Pihou, dan yang lainnya semua menyesuaikan diri, menyapa Yun Shi, cara mereka menyapa yang sama, langsung membuat wajah Yun Shi memerah. Meskipun penampilannya tenang dan dunia lain, jenis sapaan ini masih membuatnya terkejut. Ini, benar-benar terlalu langsung dan tumpul. Aku tidak, dia dengan tenang menjelaskan. Tidak hanya wajahnya yang putih berkilau menjadi merah, bahkan telinganya yang cerah memerah. Ketika dia melihat adegan ini, Shi Hao dalam hati terkejut. Dia memikirkan beberapa peristiwa lama. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu Yun Shi, mereka bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak tahu malu, keduanya bergulat dan berguling-guling di tanah. Dia menggigit telinga berkilau pihak lain, terlalu sembrono ketika dia masih muda. Peristiwa masa lalu membuatnya tertawa sendiri. Apa? Masih bukan saudara ipar? Da Zhuang membenturkan lengannya ke Shi Hao, diam-diam bertanya. Harus kukatakan, anak kecil, Huniu menunggumu selama bertahun-tahun saat itu. Jika kamu masih tidak akan menikah, Huniu akan menyesal menikah lebih awal. Kata Ermeng. Benar saja, Huniu menatap, matanya menembus. Ah, haha, ini istriku. Di masa depan, panggil dia Yun Shi, kakak ipar juga baik-baik saja. Ketika Shi Hao melihat Huniu menoleh, dia buru-buru menarik Yun 11 mendekat. Wajah Yun Shi merah, diam-diam memarahi,
Apa yang kamu semburkan secara acak? Namun, dia juga tidak terlalu berjuang. Terlepas dari apakah dia datang ke alam bawah untuk merawat Si Hao, atau jika itu untuk memberinya wajah sekarang, dia tidak membantahnya terlalu kuat. Kamu benar-benar istrinya. Huniu berbicara, ekspresinya masih tajam. Gadis ini telah tumbuh dewasa, sosoknya kokoh. Pria dewasa normal bukanlah lawannya sama sekali. Dia adalah salah satu ahli hebat desa batu. Tentu saja, kenapa dia tidak? Si Hao menarik Yun Shi ke dalam pelukannya, melingkarkan lengannya di bahunya. Dia dalam hati menyeka keringatnya. Dia tidak terlihat kokoh sama sekali, tidak cukup cantik. Kakinya cukup panjang, tapi terlalu kurus, lengannya juga terlalu lembut, tidak terlihat terlalu kuat. Wajahnya terlalu putih, bukan warna yang sehat, kata Huni. Ketika Yun Shi mendengar ini, garis-garis gelap hampir muncul di dahinya. Standar macam apa ini? Tepat sekali, dia tidak sesehat dan secantik kamu, aku baru saja menerimanya dengan enggan, lumayan, hanya seseorang untuk menemaniku di masa depan. Si Hao benar-benar ingin lari sekarang. Sementara itu, Yun Shi menjadi benar-benar terdiam. Haha, ayo kembali ke desa batu. Sangat jarang memiliki begitu banyak orang bersama, kami akan mengadakan perayaan dengan benar. Kalian semua adalah anak-anak yang baik. Shi Linhu memanggil. Kepala klan tua dan yang lainnya menunggu di pintu masuk desa. Shi Ziling dan yang lainnya bergegas maju, memberi hormat kepada kepala klan, merasa sangat berterima kasih padanya. Jika bukan karena Shi Yunfeng, tidak akan ada Si Hao hari ini. Pamanmu terlihat cukup kuat, bulunya berwarna keemasan seperti satin. Apakah binatang buas ini untuk kita makan, atau apakah itu seperti kura-kura hitam besar, seekor tunggangan? Anak-anak desa bertanya. Tapi mungkin cukup enak. Putra Ermeng, yang melihat sekitar 4 atau 5 juga berkata dengan naif. Di samping, pembuluh darah singa emas segera muncul. Jika bukan karena Si Hao yang menembaknya, itu benar-benar akan membuka mulutnya yang berdarah, biarkan bocah-bocah kecil ini melihat siapa yang akan memakan siapa. Jelas bahwa garis keturunan Stone Village semuanya pecinta kuliner. Jika tidak, Si Hao tidak akan seperti ini sejak dia masih kecil. Ini adalah tradisi. Si Hao tertawa terbahak-bahak. Haha, untuk saat ini kita akan memelihara singa ini saja. Ketika tidak mendengarkan dengan baik, aku akan memanggangnya untuk kamu semua, biarkan kamu makan daging singa. Oke. Sekelompok anak-anak bersorak, artinya mereka sedang menunggu daging singa untuk dimakan. Singa emas benar-benar sangat marah sehingga giginya sakit. Itu adalah singa fearless yang agung, mampu mendominasi dunia sebagai raja di sisi lain, namun di desa kecil ini, itu sebenarnya dikomplotkan, orang lain ingin memakannya. Paman, bisakah kita mengendarainya sebentar? Aku ingin melihat apakah itu lebih cepat daripada Little White dan yang lainnya. Ada anak-anak yang bertanya dengan ekspresi penuh harap. Tentu saja. Si Hao mengangguk. Kemudian, dia memperingatkan singa emas untuk berperilaku. Sekelompok besar anak-anak mengelilinginya. Sejak mereka mengetahui bahwa itu adalah tunggangan Si Hao, mereka semua sangat penasaran, ingin melihat betapa hebatnya binatang buas yang ditaklukkan paman kecil mereka. Jelas bahwa singa emas sangat marah. Dalam kemarahan, seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya warna-warni, menyapu semua anak, membawa sekelompok besar anak-anak bersamanya saat ia bergegas keluar. Hanya beberapa orang yang duduk di punggungnya, yang lain semua tersapu oleh cahaya, mengikutinya, bergerak seperti seberkas kilat. Bergerak secepat ini, tidak akan ada masalah kan? Sekelompok orang dewasa tercengang. Tidak apa-apa, Si Hao menggelengkan kepalanya. Cahaya warna-warni berserakan. Semua jenis makanan lezat disiapkan di desa. Semua orang duduk bersama, mengobrol sambil menyiapkan makanan lezat. Si Hao membawa kembali terlalu banyak hal baik. Sayangnya, ada banyak hal yang bahkan tidak bisa digunakan oleh penduduk desa. Misalnya, daging binatang buas adalah tubuh sejati para ahli realm rilis diri, yang mengandung esensi kekuatan ilahi yang menakutkan, tidak banyak orang di alam bawah yang berani memakan hal seperti itu. Namun, mereka juga tidak sia-sia. Kepala klan tua menyiapkan beberapa kuali besar, membiarkan Si Hao mengaduk api dao, membantu memperbaikinya, mengubahnya menjadi sup. Setelah diencerkan, akan digunakan untuk membantu memperkuat anak-anak untuk menyehatkan tubuh anak-anak, memperkuat otot dan tulang mereka. Kakek kepala, tidak perlu menggunakannya dengan hemat. Aku menyiapkan terlalu banyak jenis burung surgawi dan binatang buas ini. Bahkan tidak hanya anak-anak, kalian semua tidak akan bisa menyelesaikan semuanya bahkan jika semua orang menikmatinya, kata Si Hao. Dia secara pribadi meletakkan tangannya di sana, mengawasi yang lain untuk mencegah kekuatan ilahi dalam daging menjadi terlalu kaya untuk mereka tangani. Bahkan lebih banyak orang hanya bisa minum sup encer. Mangsa yang dibawa kembali oleh penduduk desa dari hutan belantara tidak lagi mendominasi. Mereka bisa makan dan minum sesuka mereka, tempat ini sangat ramai. Sebuah teriakan rumah terdengar, membawa beberapa suara naga. Seekor kuda surgawi seputih salju bergesekan dengan Si Hao,
meminta anggur untuk diminum. Justru pemimpin unicorn, Little White. Ketika Shihao berusia 7 tahun, dia sebelumnya telah meninggalkan desa batu di punggungnya, bergegas melalui hutan belantara besar menuju negara batu. Sejak unicorn ini memperoleh baptisan Dewa Willow, transformasinya terlalu besar. Tubuhnya menjadi seputih salju dan cemerlang, rambutnya panjang, jatuh seperti air terjun perak. Terlepas dari ini, semua sisiknya telah ditumpahkan dan tumbuh kembali, menjadi seperti sisik naga. Sayapnya sangat kuat, mengaduk angin kencang saat dikepakkan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Shihao merasa seperti kuda surgawi, bukan unicorn lagi. Itu sama dengan kuda surgawi yang menarik kereta abadi yang hancur. Pada kenyataannya, kuda surgawi abadi yang hancur bukanlah tubuh yang sebenarnya. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa itu adalah tulang kuda surgawi yang ditemukan abadi yang hancur, dihidupkan kembali melalui kekuatan magis yang besar. Sekarang, kuda surgawi sejati mungkin telah punah, hanya jika seseorang pergi ke domain abadi, mereka akan menemukannya. Di kejauhan, angin dan kilat menyambar, cahaya keemasan mengalir seperti laut, bergemuruh dan bergelombang. Seekor singa sedang berlari, kembali dari surga. Orang-orang desa batu terkejut, baru sekarang memahami betapa menakutkannya singa itu. Dia jauh di atas tingkat dewa. Singa emas turun. Anak-anak semua turun, membuat suara pilipala, semuanya seperti pangsit saat mereka jatuh ke padang rumput desa, hampir muntah di sana. Terlalu cepat, hanya sedikit usaha. Kami melakukan perjalanan keliling negara batu, mengunjungi setiap sudut, bahkan melihat istana Paman King Feng, seorang anak berkata dengan ekspresi pucat pasi, hampir muntah. Itu karena kecepatan singa emas terlalu cepat, agak terlalu sulit untuk mereka tangani. Kaki mereka agak lunak, wajah mereka pucat. Nak, singa ini adalah, seorang tetua bertanya. Ini adalah ras yang bisa mengklaim dominasi sebagai raja, bencana besar di Desolate Border. Shihao mulai memberitahu mereka beberapa hal dari alam yang lebih tinggi. Berawal dari topik tentang singa emas, dia mulai menceritakan pengalamannya selama beberapa tahun terakhir. Perhatian semua orang segera disita. Mereka merasa gugup dan bersemangat, karena pengalaman Shihao terlalu banyak. Dia dalam bahaya berkali-kali, melewati beberapa kesulitan. Ada beberapa gadis remaja yang mulai menangis ketika mendengar kesulitan dan kesulitannya. Namun, Shihao tidak berbicara tentang masalahnya sendiri dengan terlalu detail, hanya membaca sekilas, alih-alih berfokus pada hal-hal yang lebih menarik. Alam yang lebih tinggi tidak hanya memiliki obat suci, ada obat dewa, dan bahkan obat umur panjang. Hal-hal ini hampir tidak mungkin ditemukan di alam bawah. Klan berkata sambil menghela nafas, sangat merindukannya. Di sini, aku membawa kembali beberapa hal bagus. Haha, ini justru obat ilahi. Seolah-olah Shihao sedang melakukan pertunjukan, dia mengeluarkan sebatang obat ilahi. Seluruh desa segera menjadi penuh dengan aroma obat. Ini pokok anggur, hanya akarnya yang tersisa. Ini adalah obat ilahi. Semua orang penasaran, berteriak kaget pada saat bersamaan. Tentu saja, aku Void Sky Divine Vine. Obat lama sudah angkat bicara. Obat-obatan ilahi memiliki kesadaran spiritual, mampu berkomunikasi. Itu adalah sesuatu yang Shihao bawa kembali dari pertempuran jenius di 3000 provinsi. Masih ada lagi. Shihao tertawa, terus mengeluarkan beberapa batang obat ilahi. Sebelum kembali, dia telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk mengumpulkannya. Akademi Abadi memberinya satu tangkai, Akademi Suci yang lain. Tentu saja, ada yang dari belakang ketika dia menjelajahi medan perang kuno abadi dan tempat-tempat lain. Penduduk desa tercengang. Ini hanyalah obat-obatan ilahi. Bahkan tanpa makan, hanya menikmati keharumannya akan memberikan umur panjang, meningkatkan umur mereka. Apalagi manfaatnya untuk kultivasi mereka. Mereka tidak terbayangkan. Paling tidak, untuk anak-anak dan kultivator di level mereka, ini adalah harta ilahi yang tak ternilai. Hanya batang-batang ini saja sudah cukup untuk merombak desa batu menjadi tanah keberuntungan alami yang luar biasa. Ini sudah cukup, apalagi fakta bahwa Shihao masih mengeluarkan lebih banyak dari mereka. Dia punya lebih banyak. Ada lagi, ini adalah pohon dewa surgawi, ini benar-benar barang bagus, dapat langsung menciptakan dewa surgawi. Aku berhasil menggali 2 dari mereka. Shihao berkata, wajahnya penuh senyuman. Penduduk desa tercengang, sudah ketakutan karena kegembiraan. Dia bahkan memiliki benda yang menantang surga seperti ini, tapi esensi spiritual kita di sini tipis, satu tangkai obat ilahi sudah cukup untuk menyedot semua esensi dari hutan belantara yang besar. Bagaimana kita harus hidup? Kata kepala klan tua. Aku membawa kembali jenis tanah khusus yang disebut All Life Earth, bahkan Raja Pemakaman menggunakan jenis bumi ini, sama sekali tidak ada masalah untuk memelihara obat-obatan ilahi, jadi itu sempurna untuk menumbuhkan obat di desa, kata Shihao. Alam yang lebih rendah, secara komparatif, memiliki esensi spiritual yang jauh lebih tipis, tidak dapat menghasilkan obat-obatan ilahi sama sekali. Tentu saja,
ini tidak termasuk yang disebut akar spiritual pertama. Benda itu disembunyikan di alam bawah oleh sosok besar kuno, pasti tangkai obat abadi. Sayangnya, itu dibawa pergi. Kalau tidak, kali ini, Shi Hao akan pergi ke sana untuk menggali akar spiritual pertama, apapun yang terjadi. Terlepas dari ini, tidak ada satupun batang obat suci yang layak, bahkan jika 8 wilayah dijelajahi, hanya beberapa batang obat suci, tidak ada cara bagi mereka untuk maju lebih jauh. Pada akhirnya, lingkungan tidak cocok. Shi Hao merasa bahwa batang obat suci itu mungkin semuanya adalah akar ilahi. Dia curiga jika dia menggali mereka dan membawa mereka kembali ke desa batu untuk dibesarkan, mereka mungkin menghasilkan penampilan aslinya, menjadi esensi ilahi yang langka. Di desa, sudah ada beberapa obat spiritual yang melepaskan kemegahan yang cemerlang, aroma obat mereka tercium. Hidup sepanjang tahun dalam kondisi seperti ini sangat bermanfaat bagi tubuh mereka. Di alam bawah, satu tangkai obat ilahi membutuhkan pemeliharaan gunung spiritual, dan hanya dengan begitu mereka akan tumbuh. Sementara itu, di dalam puncak gunung yang tak berujung, memiliki satu gunung spiritual sudah cukup bagus. Alasan mengapa desa batu dapat memelihara begitu banyak obat spiritual adalah karena Shi Hao sebelumnya telah membawa kembali beberapa pasir khusus dari 100 Shattering Mountains, tanah suci yang direndam dalam mata air abadi sebelumnya musim semi abadi. Pohon persik ini tidak buruk, itu pasti bagus. Shi Hao melihat pohon persik perak di desa, seputih salju seperti perak. Cabang-cabangnya seperti naga, tingginya hanya setengah orang. Ini juga sesuatu yang dia bawa dari 100 Shattering Mountains. Awalnya obat suci, tetapi akarnya terbagi, sehingga jatuh menjadi obat setengah suci. Jika ada kesempatan, aku harus melakukan perjalanan di sekitar 100 Shattering Mountains lagi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia selalu merasa bahwa tempat itu penuh dengan misteri, bahwa itu adalah tempat yang sangat istimewa. Kali ini, dia harus menyelidiki alam bawah dengan benar. Ketika dia memikirkan kembali 100 pegunungan yang menghancurkan, pikiran Shi Hao tidak bisa tidak mengembara. Itu adalah pertama kalinya dia bentrok dengan orang lain di daerah desolate, berhadapan di tempat yang misterius. Itu juga tempat dia menangkap botak kedua, menangkap burung merah besar dan bertemu Huo Ling Er. Tentu saja, itu juga tempat dia bergulat dengan Yun Shi. Selain itu, ia juga bertarung, tetapi akhirnya berteman, menahan singa berkepala 9, pada akhirnya menjadi saudara angkat. Sekarang setelah dia kembali, dia secara alami akan mengunjungi mereka. Tanpa ragu, tubuh induk pohon persik perak seharusnya menjadi batang obat ilahi, tetapi karena lingkungan, ia tidak dapat menampilkan dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia mengelus sebuah batu kecil berkilauan di rambutnya, Divine Strike Stone. Asal-usul orang ini aneh, juga berasal dari dunia kecil 100 Shattered Mountain Ring. Musim semi unaging benar-benar luar biasa. Bahkan di lingkungan seperti itu bisa menghasilkan harta karun tertinggi pada tingkat cairan surgawi dan lebih tinggi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Saat itu, dia hanya mendapatkan beberapa tetes, mata air unaging yang sebenarnya berubah menjadi naga dan melarikan diri. Bahkan Divine Striking Stone yang begitu rendah, tinggal di sana sepanjang tahun, tidak dapat memperolehnya setelah merencanakan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Selain itu, ada tangkai Sentient Flower. Sekarang dia memikirkannya, itu lebih kuat daripada banyak obat ilahi, mampu memberikan tanaman, batu, dan hal-hal lain perasaan, memberikan kesadaran kepada mereka. Seberapa menantang surga hal ini? Sayangnya, itu berlari saat itu. Apakah itu karena ditekan? Bunga perasaan itu mungkin adalah hal yang paling berharga di tempat itu. Pikiran Shi Hao menjadi liar, benar-benar ingin segera bergegas ke pegunungan 100 menghancurkan. Pikiran sesaat itu membuat Shi Hao merasa seperti ada banyak tempat di alam bawah yang perlu dijelajahi. 100 Shattering Mountains, Kunpeng Nest, Wall of Gods and Devils, Western Tomb Realm, dan lainnya. Ini terutama berlaku untuk wanita pelipat perahu kertas. Kali ini, mungkin dia bisa mengikuti sungai ilahi itu ke alam lain, melihat beberapa hal yang mengejutkan. Hei, paman kecil, kamu menjadi terganggu. Apa yang kamu pikirkan? Seorang gadis kecil berlari, menggoyangkan lengannya karena tidak puas. Oh, aku sedang memikirkan beberapa peristiwa di masa lalu di 100 Shattering Mountains. Shi Hao dengan santai menjawab. Tidak jauh, ketika Yun Shi mendengar ini, wajahnya menjadi merah. Shi Hao secara tidak sengaja melihatnya, dan kemudian tertawa, berkata, kamu juga memikirkan tempat itu. Matilah. Yun Shi merasa malu. Anak-anak segera meletus dengan suara berisik, berteriak dengan suara ohoh. Shi Hao segera tahu bahwa pihak lain pasti mengingat masa lalunya sebagai penjahat. Dia tidak bisa mengalahkan Yun Shi, jadi dia terus mendekat, menggigit telinganya dengan semua yang dia miliki. Suasana di desa batu sangat meriah. Penduduk desa minum semangkuk besar anggur, makan seteguk besar daging. Semua orang dewasa datang ke sini untuk bersaing, terus-menerus menyentuh cangkir. Selama proses ini, Shi Hao minum sambil makan, membantu anak-anak menggali lubang,
membimbing mereka menanam obat-obatan suci dan ilahi itu. Pada akhirnya, para tetua tidak bisa duduk diam lagi, melompat satu demi satu, gerakan mereka bahkan lebih gesit daripada anak-anak. Itu karena mereka semua cemas, takut bahwa akar ilahi akan rusak. Pelan-pelan sedikit, ini adalah obat-obatan ilahi. Jangan merusak akarnya. Anak nakal, jangan sentuh daunnya, jauhi bunganya. Hati-hati atau aku akan menampar pantatmu sampai mekar. Di mata penduduk desa, tidak ada yang lebih berharga dari hal-hal ini. Ini adalah harta yang tak ternilai, satu tangkai obat ilahi bahkan lebih berharga daripada seluruh negara. Tidak apa-apa, obat-obatan ilahi jelas tidak selemah itu. Shi Hao berkata dengan murah hati. Saat itu, dia mengunyahnya seperti lobak, mengalami hal seperti ini, jadi dia tidak takut pada hal-hal ini, tidak merasa bahwa obat-obatan ilahi itu langka dan berharga. Pada kenyataannya, obat-obatan ilahi ini semuanya memiliki kesadaran spiritual, perasaan yang telah lama berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, mereka tidak bisa menggunakan ini untuk berkultivasi dan menjadi kuat. Benar saja, ketika anak-anak baru saja menetapkan tangan mereka untuk tugas ini, beberapa batang obat ilahi mulai mengalir. Ayah, itu berlari, cepat dan tangkap. Seseorang panik. Pada saat yang sama, mereka tercengang. Ini terlalu luar biasa. Itu melebihi imajinasi mereka. Tanaman obat bisa berbicara dan berlari di tanah. Tidak apa-apa, mereka hanya memilih lubang mereka sendiri. Shi Hao percaya bahwa mereka tidak akan lari. All Life Earth ada di sini, selama dia berjanji pada mereka bahwa akar mereka tidak akan terluka, mereka tidak akan pergi bahkan jika dia mengusir mereka. Semua kehidupan bumi, ini adalah sesuatu yang bahkan dibutuhkan Raja Pemakaman. Jika seseorang dapat menggunakan ini untuk memelihara diri mereka sendiri, menanam akar mereka di dalam, maka mereka akan berkembang secara bertahap. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang obat-obatan ilahi, ini adalah sesuatu yang mereka inginkan bahkan lebih. Ada dua pohon dewa surgawi, keduanya dipenuhi dengan kecemerlangan, melepaskan esensi spiritual yang padat, serta sejumlah besar cahaya warna-warni, membuat tempat ini tampak seperti alam abadi, seperti negeri ajaib. Shi Hao mengatakan kepada mereka untuk menunjukkan sedikit pengekangan, sekarang untuk pamer terlalu banyak, atau tempat ini akan terlihat terlalu luar biasa. Awalnya, cabang-cabang mereka rumit dan daunnya lebat, menjulang ke awan, mampu menutupi seluruh hutan batu, tetapi sekarang, mereka semua menyusut hingga kurang dari ketinggian seseorang, berakar di jantung desa. Terlepas dari apakah itu pohon dewa surgawi atau obat-obatan ilahi, mereka semua didistribusikan semua kehidupan bumi, cukup untuk memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang. Meskipun buah-buahan di pohon dewa surgawi ini menantang surga, mereka belum bisa dipetik sekarang. Shi Hao memperingatkan. Setiap kali buah dipetik dan dimakan, seseorang dapat segera mencapai tingkat kultivasi dewa surgawi, memiliki kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Namun, dia sebelumnya telah mendengar bahwa ada total 4 pohon dewa surgawi di dunia ini, bahwa mereka pada awalnya adalah 4 akar utama. Jika mereka dapat digabungkan sekali lagi, mereka akan kembali ke diri mereka yang dulu, menjadi pohon abadi surgawi yang mengguncang dunia. Pada saat itu, setelah buahnya dimakan, seseorang akan mencapai status Dao abadi. Pada kenyataannya, bahkan jika dua buah dewa surgawi ini bergabung bersama, buahnya juga akan menjadi sangat menantang surga, tapi Shi Hao merasa ini bukan waktu yang tepat. Itu adalah tanah air kecil, namun telah direnovasi oleh Shi Hao menjadi tanah suci. Esensi spiritual wilayah ini menjadi begitu kaya sehingga tidak akan larut, membuat tubuh seseorang menjadi sangat nyaman, tulang memiliki lebih banyak kekuatan hidup. Di bawah jenis kekuatan hidup ini, konstitusi seseorang akan meningkat bahkan jika mereka tidak mencobanya. Itu sama dengan perlahan memperkuat tubuh dan jiwa. Diberi waktu yang cukup, semua orang perlahan akan berubah. Shi Hao dengan hati-hati memeriksa tempat ini. Kualitas esensi spiritual di sini luar biasa, atau mungkin bisa dianggap aura Dao ilahi, sudah melebihi tingkat spiritual. Itu benar-benar terjadi. Jenis tata letak boros ini, bahkan keluarga umur panjang dari 9 surga tidak lebih dari ini. Apa yang hilang hanyalah hukum Dao besar yang lengkap. Namun, dengan kultivasi penduduk desa, tidak perlu banyak mempertimbangkan sama sekali. Jenis hukum alam ini adalah lingkungan yang cukup bagi mereka untuk berkultivasi ke tingkat yang mendalam. Terlepas dari ini, formasi Dewa Willow yang didirikan mungkin juga telah mengisi kembali banyak hukum Dao yang hebat. Saat ini, satu-satunya yang harus dia pikirkan adalah dirinya sendiri, bagaimana dia akan berkultivasi. Aku akan menemukan cara. Mungkin aku harus sedikit lebih galak dengan diri aku sendiri, benar-benar melepaskan semua belenggu, mempertajam diri aku di lingkungan yang paling kejam, berkultivasi dalam kekacauan utama. Mengapa Qin Feng belum kembali? Seorang tetua bertanya. Begitu dia mengatakan ini, altar desa bersinar dengan cahaya warna-warni, dan kemudian seorang anak muda kembali. Tempat ini bisa terhubung dengan istana kekaisaran batu. Namun,
Itu bukan King Feng, melainkan anak muda yang pergi untuk mengirim pesan yang kembali. Ada seekor naga yang berputar-putar di luar istana kekaisaran klan batu, menghalangi dan menantang paman King Feng. Dia terengah-engah. Oh, ada naga jahat seperti ini, yang ingin menyusahkan kekaisaran klan batu. Shi Hao terkejut. Paman King Feng mengatakan bahwa itu mungkin naga sejati. Pemuda itu menghela napas berat. Apakah begitu? Lagi pula aku akan melakukan perjalanan ke sana, jadi aku akan menjemput King Feng. Shi Hao menenggak semangkuk besar alkohol. Aku merasa seperti makan naga. Singa yang tak takut menggertakkan giginya. Itu karena belum lama ini, itu benar-benar marah oleh sekelompok anak nakal, sekarang ingin melampiaskan amarahnya. Sebelum penduduk desa bisa mengatakan apa-apa, Shi Hao menghilang dengan singa emas, menghilang melalui altar. Hanya beberapa orang yang bisa menggunakan altar ini. Itu mengarah langsung ke kedalaman istana kekaisaran negara batu. Tempat ini sangat sunyi, karena tanpa izin King Feng, tidak ada yang diizinkan mendekat. Ini untuk melindungi rahasia, mencegah bocornya informasi jalan menuju dunia luar ini. Pada saat yang sama, bahkan jika seseorang benar-benar mencoba untuk datang ke sini, mereka perlu memahami koordinat yang tepat dari desa batu, dan hanya dengan demikian seseorang dapat mengaktifkan altar ini, mencapai desa batu. Aula besar yang luas sama seperti sebelumnya, tidak berubah sedikit pun. Shi Hao sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak waktu di sini, bergumul dengan berbagai kekuatan, memadamkan konflik batin klan batu, dan kemudian berurusan dengan musuh eksternal, memusnahkan tentara sekutu dari klan yang berbeda. Dia benar-benar sangat berani di masa lalu. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, namun dia berani melawan warisan besar, apalagi membuat mereka merasakan kekalahan pahit satu demi satu. Dia mengingat banyak orang dari tempat ini. Raja Perang, Raja Ming, Raja Peng, dan para tetua lainnya, apakah mereka masih baik-baik saja? Saat itu, mereka memperlakukannya dengan sangat baik, dengan serius membantunya. Itulah sebabnya sebelum Shi Hao pergi, dia membayar mereka dengan rasa terima kasihnya, menyempurnakan beberapa pil nirvana kecil, meningkatkan kultivasi mereka ke alam pakar tertinggi sehingga mereka dapat melindungi kedamaian negara batu. Hanya saja, kali ini, ketika dia kembali ke desa batu, dia mendengar beberapa berita bahwa negara batu tidak begitu stabil, bahwa ada beberapa pembuat onar. Itu karena ada beberapa kekuatan yang ingin membantu garis keturunan langsung kaisar negara batu yang sebenarnya. Meskipun King Feng adalah seseorang dari negara batu, di mata beberapa orang dari kubu konservatif, dia berasal dari keluarga cabang, agak jauh dari garis keturunan kaisar. Sebelum pergi, aku memurnikan pil berharga yang tak ternilai, menciptakan beberapa kekuatan tertinggi. Aku harap kamu semua tidak mengecewakan aku. Shi Hao berkata dengan suara dingin. Dia percaya bahwa Raja Perang dan Raja Peng tidak akan melawan King Feng, mereka bukan tipe orang seperti itu. Justru karena para ahli tertinggi seperti mereka, King Feng dapat secara stabil memegang posisi kaisar. Tentu saja, mereka yang diam-diam ingin dia digulingkan mungkin juga menahan rasa takut terhadap desa batu yang tersembunyi. Itu karena di mata beberapa orang, tempat itu sangat menakutkan. Batu kecil datang dari tempat ini, Dewa Willow sebelumnya juga meninggalkan tempat ini. Yang paling penting, tempat itu mungkin memiliki tingkat Dewa Zuyan. Shi Hao mendengar bahwa alasan mengapa ada gangguan adalah karena pihak lain juga menemukan keberadaan tingkat dewa. Bahkan istana jelek ini berani disebut istana kekaisaran? Ini seperti perapian di rumah, apalagi dibandingkan dengan klan kaisar pihak lain. Singa emas melengkungkan bibirnya. Kaki Shi Hao hampir membuatnya tergeletak di tanah. Ia langsung menutup mulutnya. Tidak peduli seberapa mampunya kamu, bukankah kamu masih berakhir sebagai tungganganku pada akhirnya? Shi Hao tidak merasakan sedikit pun rasa takut untuk menahannya, karena dia merasa jika itu tidak setia, dia benar-benar akan memakannya. Dia memiliki kekurangan yang tidak pernah bisa dia ubah, yaitu dia suka mencoba makanan yang berbeda. Ini adalah garis keturunan yang sangat kuat, singa tak takut yang langka, sehingga secara alami memenuhi kriteria, kelezatan yang langka. Singa emas segera kehilangan semua kepercayaan dirinya, bahkan tidak bisa merasakan kebencian. Itu karena itu benar-benar ditekan. Itu tidak bisa menunjukkan kebencian sama sekali, hanya bisa menurut. Itu selalu menggerakkan dirinya sendiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah penghinaan yang bertahan untuk tujuan yang lebih besar, bahwa ia akan membalas dendam cepat atau lambat, bahwa suatu hari akan menginjak bajingan ini. Hanya saja, sekarang mulai curiga bahwa baru-baru ini, menjadi lebih dan lebih patuh, sudah hampir menjadi kebiasaan. Ini membuatnya khawatir bahwa itu benar-benar mungkin melihat ini sebagai sesuatu yang normal, pada akhirnya benar-benar sujud. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah Shi Hao menderita kutukan keabadian yang hancur. Berdasarkan penalaran normal, dia seharusnya tidak bisa berlari lebih lama lagi, akan segera lumpuh. Kontrak terkutuk yang ditinggalkan oleh Raja Abadi, bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Singa emas berpikir sendiri. Jika bukan karena kontrak itu, rasanya musim semi sudah dekat.
langkah kaki bergema. Shi Hao berjalan keluar, mengejutkan para penjaga. Mereka semua sangat waspada. Kamu. Pada saat itu, di dalam penjaga, ada beberapa yang langsung tercengang, sangat terkejut hingga hampir tidak bisa berbicara. Mata mereka melebar, tergagap di sini. Kaisar Batu! Kaisar Manusia Muda! Akhirnya, beberapa orang berteriak, sangat tersentuh, dada mereka naik turun, tidak bisa mempercayai mata mereka. Di masa lalu, Shi Hao menggunakan kekuatannya sendiri untuk memulihkan perdamaian ke negara batu, menekan semua pemberontak, dan kemudian berurusan dengan musuh luar. Mereka yang mengalami peristiwa itu meninggalkan kesan yang terlalu dalam. Orang-orang ini berlutut satu demi satu dengan suara putong-putong. Ada beberapa penjaga yang datang kemudian, tidak mengenali Shi Hao. Saat ini, mereka semua menjadi terpana. Mengapa mereka memanggil seorang kaisar manusia muda? Mereka semua merasa agak sulit untuk memahaminya. Mereka memiliki kaisar manusia mereka sendiri, itu adalah King Feng. Mengapa ini terjadi sekarang? Waktu tidak meninggalkan jejak di wajah Shi Hao, masih seperti 1 dekade yang lalu, sangat halus dan cantik, hanya saja dia tumbuh sedikit lebih tinggi. Namun, dia masih terlihat seperti anak muda. Siapa dia? Penjaga lainnya bingung. Kamu masih tidak menunjukkan rasa hormatmu? Ini adalah batu kecil masa lalu, kaisar batu masa lalu. Seorang penjaga berteriak, memperingatkan yang lain. 2 kata batu kecil, bahkan lebih terkenal daripada nama Shi Hao. Ketika yang lain mendengar ini, kepalan tangan bisa dimasukkan ke mulut mereka yang menganga. Mereka sangat terkejut. Ini adalah kaisar manusia muda masa lalu? Dia, bukankah dia menaiki tangga ke surga, hanya mampu membantai jalannya ke alam yang lebih tinggi? Bagaimana dia bisa muncul di sini sekarang? Semua orang sudah tahu bahwa begitu seseorang memilih jalan itu, memasuki alam yang lebih tinggi, mereka tidak akan bisa turun lagi. Namun, anak muda ini membuat keajaiban lain yang menjadi miliknya, muncul lagi. Yang mulia, orang-orang ini semua berlutut, sangat tersentuh. Itu karena bagi mereka, anak muda ini adalah keajaiban, legenda yang terlalu hebat. Saat itu, batu kecil mengguncang dunia dengan kekuatannya, mendominasi semua musuh, pada akhirnya, dia bertarung dengan 7 dewa dari alam yang lebih tinggi, bahkan menang. Itu tidak terbayangkan. Meskipun bertahun-tahun berlalu, meskipun batu kecil pergi, gelarnya masih beredar. Ini juga salah satu alasan beberapa perencana gelisah di negara batu merasa menahan rasa takut. Batu kecil menekan negara batu, membunuh banyak musuh, itu benar-benar membuat semua kagum. Kalian semua, bangkit, Shi Hao memerintahkan. Kemudian, dia tidak membutuhkan mereka untuk memimpin, langsung berjalan ke depan. Dengan kultivasinya saat ini, indera spiritualnya sangat tajam. Lupakan istana kekaisaran, bahkan jika itu adalah hutan belantara yang luas, di bawah pemindaian kesadaran ilahinya, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Dia secara alami tahu di mana King Feng berada. Istana-istana itu banyak, satu demi satu. Di negara fana, itu benar-benar bisa dianggap besar. Selain itu, ada formasi tingkat dewa yang didirikan di sini. Hanya saja, dibandingkan dengan keluarga dari alam yang lebih tinggi, tempat ini benar-benar tampak agak sederhana dan biasa saja. Istana keluarga-keluarga itu melayang di langit, pulau-pulau ilahi yang terletak di surga, air terjun spiritual yang jatuh selama puluhan ribu sang, seperti tanah murni negara abadi. King Feng, teriak Shi Hao. Beberapa orang berdiri di tembok Imperial City, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, saat ini menatap ke langit di luar tembok kota. Yang memimpin tembok kota adalah King Feng yang mengenakan jubah perang. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia sudah tumbuh dewasa. Meskipun wajahnya masih cantik, itu tidak lagi lembut, matanya membawa ketegasan dan ketegasan, benar-benar matang. King Feng tiba-tiba berbalik, segera melihat Shi Hao. Ekspresinya segera menjadi sangat bersemangat, berteriak keras, "Kakak kecil!" Dia segera bergegas, matanya berlinang air mata, emosinya yang sebenarnya terungkap. Dia benar-benar terlalu tersentuh. Mereka sudah berpisah selama 10 tahun. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, bertemu seperti ini, itu membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, merasa sangat emosional. Selama tahun-tahun ini, terlepas dari apa yang dia hadapi, bahkan jika arus bawah muncul, menatapnya dengan iri, dia masih tidak merasa takut, pasti tidak meneteskan air mata. Namun, saat ini, matanya dipenuhi air mata. Emosi Shi Hao juga sangat kuat. Dia menghadapi King Feng, matanya berubah masam. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, semua peristiwa masa lalu mulai muncul dengan jelas di benaknya. Saat itu, dia telah melindungi King Feng, bergegas ke Heaven Mending Pavilion, itu benar-benar, yang muda tidak merasa takut. 2 anak berusia 8 atau 9 tahun melakukan perjalanan melalui puluhan ribu li hutan belantara yang besar, terlalu banyak hal yang terjadi. Masa kecil King Feng sangat pahit. Di bawah pengaturan para tetua, dia dikirim ke tempat Shi Hao, terperangkap di rumah bangsawan di perbatasan negara batu, pada dasarnya menderita untuk Shi Hao. Shi Hao memeluknya dengan erat,
berkata, "Pria sejati tidak mudah menangis, jangan menangis. Kakak kecil, aku sangat merindukanmu. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi." King Feng berkata, menyeka air matanya. "Aku juga merindukan kalian semua, itulah sebabnya aku kembali," kata Shi Hao. Kemudian, dia mengamati sekelilingnya. Di dinding Imperial City, semua orang sangat terguncang, tubuh mereka gemetar. Ini semua adalah tokoh penting di negara batu, tidak ada dari mereka yang mempercayai mata mereka saat ini. Mereka melihat orang itu lagi, Kaisar Batu Muda. Ini terutama terjadi pada beberapa raja tua, beberapa dari mereka sangat tersentuh. Ada orang lain yang pikirannya tenggelam, cemas dan ketakutan. "Aku dengar ada orang di negara batu yang ingin menimbulkan masalah." Shi Hao bertanya, tidak menyembunyikan apapun. Itu karena sekarang, dia tidak perlu merasa was-was. Wajah banyak orang segera berubah. Ada orang-orang Rain Clan, mereka sepertinya telah melakukan kontak dengan dewa mereka. King Feng berkata dengan tenang. Shi Hao terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan hujan yang dia kalahkan dengan menyedihkan akan keluar lagi. Di masa lalu, Rain Clan tidak bisa hidup berdampingan dengannya di dunia ini. Ketika kakeknya, kakek 15 Dewa Iblis Agung kembali dalam kemarahan, dia sebelumnya bertempur dalam pertempuran hebat di ibu kota batu, menekan musuh-musuh itu. Shi Hao tahu bahwa beberapa dewa telah keluar dari klan hujan sebelumnya, tetapi ini kembali ke zaman kuno, sudah sesuatu dari dulu sekali. Klan ini memiliki formasi mantra, sebuah altar, mampu membuat proyek sosok dewa klan hujan mereka melalui ruang waktu tanpa akhir, menghasilkan jejak. Di masa lalu, ini cukup menimbulkan masalah. Shi Hao telah mengalami peristiwa itu, terlebih lagi menantang dekrit hancur yang ditinggalkan dewa hujan. Ketika dia pergi ke alam yang lebih tinggi, dia juga memperhatikan masalah ini, menyelidiki apakah ada ahli seperti dewa hujan ini atau tidak, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada sama sekali. Ini membuatnya cukup bingung. Dari mana proyeksi dewa klan hujan? Shi Hao berpikir sendiri. Kali ini, dia harus menyelidiki ini sepenuhnya. Saat kultivasinya menjadi lebih dalam, Shi Hao sudah mengerti bahwa seseorang yang bisa melemparkan proyeksi mereka dari alam yang berbeda jelas bukan ahli biasa. Ini benar-benar naga, di sekitarnya energi naga sejati murni. Ketika Shi Hao melihat keluar kota, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Di langit Kekaisaran Batu, benar-benar ada seekor naga. Saat ini, ketika melihat seseorang dan seekor singa muncul di tembok kota, ia datang dari kejauhan, mencapai bagian luar Imperial City. Itu benar-benar kuat, naik dan turun dalam kehampaan, tubuh naga kuat dan kuat seolah-olah dilemparkan dari emas ilahi merah. Cahaya warna-warni merah berputar-putar di sekitar tubuhnya. Terlepas dari ini, ada energi kacau yang kaya di sekelilingnya, membuatnya terlihat lebih luar biasa. Tubuh naganya panjangnya 10 zang, tidak terlalu besar. Namun, jenis aura ini, serta jenis kekuatan ini, membuat seseorang bergerak. Itu hanya membuat orang merasa seolah-olah ini adalah naga sejati. Shi Hao telah mengalami terlalu banyak. Apa yang tidak dia saksikan sebelumnya? Bahkan semut tanduk surgawi yang setara dengan naga sejati telah digali, apalagi bersentuhan dengan Phoenix darah jatuh di sisi lain, sangat sensitif terhadap 10 setan. Sampai-sampai dia bahkan memperlakukan kilin muda berdarah murni yang dibawa oleh kelinci Gio kecil sebagai bantal, melapisi kepalanya. Meskipun kelinci kecil itu menggigitnya saat itu, kilin putih salju kecil juga memamerkan taringnya padanya, dia terkikik, menggosok pria kecil itu. 9 surga 10 bumi sudah memiliki 2 pemuda binatang abadi, semut tanduk surgawi dan kilin, keduanya dilempar dan diputar olehnya, jadi dia sangat akrab dengan berbagai area khusus keturunan 10 setan. Binatang naga merah tua itu meraung pada Shi Hao, tangisan itu terdengar di langit, bahkan membuat kekosongan bergetar, terus bergemuruh. Adapun dinding Imperial City, mereka bergetar tanpa henti. Seseorang harus memahami bahwa formasi tingkat dewa ada di sini. Ini adalah salah satu tempat terpenting di negeri batu, namun ini masih terjadi. Jika tidak ada formasi, aumannya akan membuat istana raksasa runtuh. Ini adalah binatang buas yang kuat. Tidak sederhana. Setelah aku pergi selama bertahun-tahun, beberapa individu luar biasa muncul di alam bawah. Shi Hao menatap individu itu, mengangguk, melepaskan desahan pujian ringan. Dia sudah tahu siapa ini, karena dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, pada saat itu, yang dilihatnya adalah seorang anak muda humanoid, seseorang yang masih remaja, berbeda dari dirinya yang sebenarnya. Kakak kecil, justru naga inilah yang berdiri di luar tembok kita, berharap aku membawanya ke desa batu. Ia ingin menantang semua ahli klan batu. King Feng diperkenalkan. Jika dia tidak setuju, maka naga merah ini akan menyerang ibu kota negara batu, itulah sebabnya King Feng tidak bisa segera pergi, hanya bisa menghadapinya di sini. Bagaimanapun, tidak mungkin dia akan mengungkapkan di mana tanah leluhur klan batu berada untuk menghindari orang luar mengganggu tempat itu. Terlepas dari apakah itu dia atau Shi Hao, mereka berdua memandang tempat itu sebagai tanah suci, jauh dari urusan duniawi.
Tidak peduli apa yang terjadi, mereka tidak ingin api perang mencapai tempat itu. Gegu, Shi Hao berbicara, bergegas menuju binatang buas merah tua di langit. Mata 10 tubuh naga Zhang berkedip-kedip dengan kilau logam sedingin es, sisik merah tua yang sangat kokoh, melindungi seluruh tubuhnya. 5 cakarnya tajam, mampu dengan mudah mendistorsi kekosongan. Di kepalanya ada sepasang tanduk merah, bercabang dan kuat, mengalir dengan simbol Dao besar. Semakin banyak orang melihatnya, semakin terlihat seperti naga sejati. Itu aku. Binatang buas ini angkat bicara, suaranya sebenarnya masih agak lembut. Shi Hao mengangguk. Ini adalah salah satu dari 2 ahli hebat yang dia temui di Void God Realm, Gegu. Saat itu, ketika dia berada di 3000 provinsi, dia telah meninggalkan gerbang Spirit Realm, mengikuti tangga surga, jiwanya memasuki Void God Realm, ingin mempelajari beberapa rahasia. Tentu saja, yang lebih penting, itu untuk meminta kakek burung dan tetua koin untuk teknik berharga nanti. Dia sebelumnya terus membuat rekor di Void God Realm, mendapatkan banyak keping perunggu. Ini untuk tulisan suci, dia bisa menukarnya dengan jenis teknik rahasia yang tak tertandingi. Hari itu, Gegu akan melakukan pertempuran yang menentukan melawan seorang anak muda bernama Sigu, tapi kemudian Shi Hao tiba-tiba turun, memicu ketidakpuasan keduanya. Mereka mengambil tindakan terhadapnya, tetapi malah ditindas. Sayang sekali, masih sedikit. Aku pikir itu adalah naga sejati yang asli. Setelah Shi Hao memeriksanya dengan cermat, dia memastikan bahwa transformasinya tidak lengkap, bukan naga berdarah murni. Siapa kamu? Cepat dan menyingkir. Suruh Kaisar Negeri Batu membawaku ke Desa Batu. Aku ingin menantang mereka. Gegu berbicara. Tubuh naga itu bergerak, menimbulkan angin kencang. Dia tidak mau mengakui kekalahan dari batu kecil masa lalu, ingin menantang para kultivator klan batu. Working berbicara, menjelaskan kepada Shi Hao. Tetua ini selalu berdiri di sisi Shi Hao, sekarang juga membantu King Feng dengan sungguh-sungguh. Shi Hao pasti merasa bersyukur terhadap orang ini. Dia tersenyum, meletakkan tangannya di bahu Working. Cahaya ilahi berkedip, mengalir ke berbagai pembuluh darah dan arteri di tubuhnya, mengobati semua luka tersembunyi. Ini membuat Raja Perang terkejut. Meskipun pil nirvana kecil membantunya masuk ke alam pakar tertinggi di masa lalu, itu sama sekali bukan kultivasinya sendiri. Kemudian, dia ingin terus menerobos, tetapi tidak berhasil, meninggalkannya dengan sedikit kerusakan tersembunyi. Namun, pada saat itu, tangan Shi Hao benar-benar memperlakukannya, apalagi meningkatkan kekuatan magisnya dan yang lainnya ke tingkat yang lebih tinggi, ke tahap akhir dari alam pakar tertinggi. Ternyata kamu datang untukku. Shi Hao tertawa. King Feng mengangguk. Inilah yang terjadi. Meskipun batu kecil pergi, namanya masih beredar. Beberapa orang ingin menantangnya nanti, tetapi dia tidak bisa ditemukan. Ada beberapa yang menatap Desa Batu, ingin pergi ke sana. Di mata banyak orang, tempat itu pasti istimewa. Siapa kamu? Mengapa kamu terlihat sedikit mirip dengan batu kecil masa lalu? Tiba-tiba, naga merah di langit melebarkan matanya, memperlihatkan pancaran cahaya yang menyala-nyala. Manusia dengan garis keturunan darah yang sama dengan batu kecil? Itu belum pernah melihat tubuh asli Shi Hao, tetapi telah melihat potretnya. Meskipun tidak terlalu memperhatikan, sekarang, masih terasa mirip. Secara alami tidak percaya bahwa batu kecil bisa kembali, merasa seperti ini pasti adiknya atau semacamnya. Alasan utamanya adalah karena Shi Hao saat ini terlalu muda. Setelah 10 tahun berlalu, dia masih sangat lembut dan cantik, seperti pemuda yang anggun. Klan batu kecil, keluar dan lawan aku. Naga merah berteriak, seolah-olah marah, tetapi juga sedikit terkejut, menghadap ke tembok kota. Shi Hao terkejut. Naga ini memiliki permusuhan terhadap batu kecil? Brazen, bagaimana judul batu kecil bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu teriakkan secara acak? Seseorang berteriak, seorang jenderal dari negeri batu. Hanya sekelompok jenderal yang kalah, bahkan kamu berani menunjukkan rasa tidak hormat kepadaku. Suruh orang yang berhubungan dengan batu kecil itu keluar. Naga merah meraung. Belum lama ini, dia mengalahkan sekelompok ahli. Itu di alam pakar tertinggi, tetapi memiliki darah naga sejati, bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, ada berita yang beredar di mana-mana, mengatakan bahwa bersama dengan anak muda lain bernama Sigu, bakat mereka langsung mengejar 2 batu masa lalu. Shi Hao melambaikan tangannya, membuat semua orang diam. Dia langsung meninggalkan kota, berjalan melalui kehampaan menuju naga merah Gegu. Aku benar-benar ingin melahapmu dalam satu gigitan. Singa emas sangat ingin mencobanya. Secara alami memandang rendah kultivasi naga kecil ini, hanya merasa bahwa garis keturunannya istimewa. Di atas kota, semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Bahkan Gunung Kaisar Manusia Muda ingin membantai seekor naga. Pada saat yang sama, beberapa orang mengungkapkan ekspresi gembira. Naga itu tidak tahu siapa anak muda itu, tapi mereka semua tahu. Namun, mereka tidak ingin memperingatkan pihak lain, berharap melihat Kaisar Manusia Muda mengambil tindakan lagi. Tentu saja,
ada orang lain yang ekspresinya rumit, merasa tidak nyaman di dalam. Mereka merasa panik dan khawatir terhadap kembalinya Shi Hao. Shi Hao mengirim singa emas terbang ke samping dengan satu tendangan. Dia tidak ingin membantai seekor naga, hanya ingin menangkapnya. Sekarang, dia segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. Naga merah itu melonjak dengan kekuatan, sangat ganas, menukik ke bawah. Sepasang tanduk naganya berkedip dengan simbol Dao yang hebat, ingin membelah lawan di depannya. Sayangnya, itu menabrak Shi Hao, perbedaan dalam kultivasi terlalu banyak. Hanya dalam satu gerakan, Shi Hao meraihnya ke tangannya. Tangannya menutupi langit, menyelimuti langit. Pada saat itu, banyak orang di tembok kota menggigil, dalam hati terguncang. Dalam hati mereka berspekulasi tentang seberapa kuat batu kecil itu sekarang. Mungkinkah dia sudah menjadi dewa sejati? Untuk kultivator, 10 tahun tidak lama sama sekali. Di mata mereka, bahkan jika Shi Hao kuat, itu paling banyak pada tingkat dewa sejati. Pada saat ini, naga merah meraung. Itu sangat marah, pada saat yang sama sangat terkejut. Itu karena dia menyadari bahwa inilah orang yang menekannya sebelumnya di alam dewa kekosongan. Indra ilahinya tajam, tidak ada kesalahan. Pada saat itu, Shi Hao tidak mengungkapkan penampilan aslinya, sengaja menyembunyikan dirinya. Namun, intuisi mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati terlalu kuat. Kamu benar-benar batu kecil yang sebenarnya. Itu berteriak. Baru-baru ini, itu selalu menekan gelombang kemarahan. Setelah ditekan oleh orang itu di alam dewa kekosongan, ia telah bertanya kepada tetua koin siapa yang mengambil tindakan terhadapnya dan Sigu. Tetua koin tidak membicarakannya secara rinci, hanya menyiratkan bahwa orang ini berasal dari alam yang lebih tinggi, jiwanya kembali ke alam dewa kekosongan, tubuh aslinya tidak dapat kembali. Saat itu, sudah curiga bahwa itu adalah batu kecil, itulah sebabnya sekarang datang ke negara batu, ingin memprovokasi klan batu, semua untuk melampiaskan kebenciannya. Benar, justru aku. Shi Hao mengangguk. Dan kemudian sambil tersenyum, berkata, kami pernah bertemu sebelumnya, di alam dewa kekosongan. Aku masih memiliki garis yang sama, apakah kamu bersedia menerima aku sebagai tuanmu? Di tembok kota, semua orang terkejut. Naga yang kuat seperti ini ditangkap oleh batu kecil begitu saja, dengan satu tangan. Bagi mereka, ini terlalu mengerikan. Sementara itu, beberapa jenderal dan penjaga sangat tersentuh, memuji Kaisar Batu bersama-sama. Tiba-tiba, seberkas roh primordial bergegas ke surga, benar-benar melarikan diri dari kepala naga merah, bergegas keluar. Itu lolos. Agak aneh. Shi Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Singa emas ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Shi Hao. Beri kesempatan untuk lari. Itu karena dia merasakan bahwa ketika roh primordial meninggalkan cangkang, energi naga sejati sangat kaya. Itu jelas bukan keluarga cabang, melainkan keturunan dari 10 setan yang sebenarnya. Kakak, mengapa kamu tidak mengejarnya? King Feng tidak mengerti. Aku sengaja melepaskannya. Ini adalah naga sejati, bukan makhluk normal. Jika keberuntungan kita bagus, kita mungkin bisa menjarah sarang naga sejati. Shi Hao tertawa. Ayo pergi. Dia memerintahkan, meminta tokoh-tokoh penting negara batu melakukan apa yang perlu dilakukan. Sementara itu, dia membawa King Feng dan singa emas bersamanya. Begitu cepat, ini adalah metode pelarian naga sejati. Kultivasinya tidak tinggi, namun bergerak seperti seberkas kilat. Orang normal benar-benar tidak bisa mengejarnya. Bahkan singa emas mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka melaju, memotong hutan belantara yang luas, bergerak 8 juta li. Kemudian, roh primordial ini memasuki pegunungan, segera bergegas masuk, menghilang segera setelah itu. Setelah mencari sebentar, Shi Hao melihat sebuah lubang di bawah banyak gua kuno. Sarang naga sejati. Dia dengan cepat sampai pada kesimpulan ini. Zona kekacauan utama. Singa emas terkejut. Tempat ini tidak biasa. Ia menemukan kekacauan primal yang melonjak segera setelah memasuki lubang, terlalu tebal. Tempat ini menjadi dunia kecilnya sendiri, terbentuk dari kekacauan utama. Pembukaan bawah tanah hanyalah penutup. Gua kuno di bawahnya seperti sarang laba-laba, sangat terkonsentrasi. Ketika mereka mengikuti jalan sampai ke ujungnya, mereka melihat kekacauan utama. Ini adalah dunia kecil. Selain itu, tempat ini sebelumnya telah disegel, hanya baru-baru ini dibatalkan. Ada celah yang bisa masuk dan keluar melalui. King Feng sangat bersemangat, sekarang sudah bergejolak. Seolah-olah dia kembali ke masa mudanya, ketika dia dan Shi Hao berlari ke seluruh pegunungan, menjarah sarang burung yang ganas, menggali gua-gua binatang buas. Terlebih lagi, sekarang, mereka menjarah sarang naga sejati. Selama 10 tahun terakhir ini, sebagai Kaisar Batu, dia harus memperlakukan semuanya dengan serius, tidak bisa melakukan hal-hal dengan sifat anak muda, itulah sebabnya sifat aslinya agak ditekan. Sekarang, saat mengikuti Shi Hao, dia merasa seperti anak nakal yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Benar-benar ada sarang naga, bahkan singa emas sedikit tercengang, sangat terguncang.
Sebelumnya, naga itu tidak terlalu mementingkan naga kecil itu, hanya merasa darahnya masih agak murni, layak ditangkap hidup-hidup untuk dimakan. Sekarang, sepertinya memang ada sesuatu yang berbeda, masalah yang lebih besar. Melalui celah kekacauan utama, Shi Hao melihat sedikit pemandangan di dalamnya. Kabut naik, kekacauan utama tebal. Apa yang dia lihat pertama kali adalah sebuah tebing, di atasnya sebuah sarang. Itu bukan kota kekaisaran, juga bukan istana naga, tapi sarang. Shi Hao memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia membuka mata surgawinya, dengan jelas melihat bahwa ada sarang di sana, seperti sarang burung. Itu tidak begitu besar, dibangun dari kayu ilahi. Segera setelah itu, mata Shi Hao dengan cepat berkontraksi. Dia melihat 3 telur, diameternya lebih besar setengah meter. Pola naga menutupinya dengan rapat, sangat kompleks, terukir di kulit telur. Orang bisa samar-samar melihat gelombang suara drakonik yang meraung ke awan. Surga, telur naga sejati, begitu banyak dari mereka muncul sekaligus. Ini benar-benar sarang. Singa emas mengeluarkan teriakan aneh, bahkan tergerak. Ini adalah alam bawah yang terpencil, di dalam apa yang disebut 8 kandang, namun ada telur naga sejati. Bahkan Shi Hao tergerak. Dia benar-benar berakhir berlari ke sarang telur naga, apalagi bukan hanya 1. 3 telur naga, pola terjalin di permukaannya, jejak drakonik terlalu jelas. Yang paling penting adalah energi drakonik yang begitu tebal sehingga tidak akan larut. Di antara mereka, ada telur naga yang bersinar. Shi Hao samar-samar merasakan aura yang akrab, tepatnya naga merah gegu, roh primordialnya ada di dalam telur. Ada sesuatu yang tidak beres. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu jelas lahir ke dunia, jadi mengapa ia memasuki telur lagi? Apakah kita akan segera masuk? King Feng diaduk, menggosok tangannya. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti kaisar batu. Tidak perlu terburu-buru. Pernahkah kamu mendengar istilah, sarang harimau jurang naga? Pasti ada bahaya ekstrim di sini. Begitu kita masuk, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Shi Hao memperhitungkan. Mereka pasti tidak bisa langsung menangkapnya. Dia sudah lama merasakan bahwa tempat ini berbeda, bahwa ada bahaya di sini. Kalau tidak, bagaimana itu bisa melindungi begitu banyak telur naga sejati? Terlepas dari apakah itu King Feng atau singa emas, mereka tidak bisa duduk diam, ingin masuk. Ayo kembali dulu, kita akan kembali pagi-pagi keesokan harinya. Jika kita ingin masuk, aku pikir kita harus mengeluarkan sedikit usaha. Kata Shi Hao. Ketika dia meninggalkan desa batu, ada sekelompok tua dan muda berkumpul, bersatu kembali dan mengadakan perayaan. Jika mereka berguling-guling selama beberapa malam di sini, maka orang-orang itu akan menjadi khawatir. Mereka mengikuti jalan asal kembali. Shi Hao membentuk formasi, menyegel pegunungan di luar pintu masuk bawah tanah. Dia duduk di atas singa emas, singa yang membawa mereka berdua. Petir melingkari tubuhnya, satu lompatan membawa mereka 1000 li, terlalu cepat. Ketika mereka kembali ke istana Kekaisaran Negara Batu, King Feng membuat beberapa persiapan sederhana, dan kemudian segera mengikuti Shi Hao ke desa batu. Ayaya, Paman King Feng dan Paman Batu kecil kembali. Sekelompok anak berteriak. Ini jelas akan menjadi malam tanpa tidur. Desa batu penuh dengan teriakan kegembiraan dan obrolan ceria, semua jenis makanan lezat di mana-mana. Ada anggur berkualitas yang dibuka, aromanya tercium. Adapun berbagai hal baik yang Shi Hao bawa kembali dari alam yang lebih tinggi, dia terus membagikan semuanya. Paman Batu kecil, kamu hanya memberi kami masing-masing 1 biji bunga matahari. Anak-anak hampir tidak bisa berkata-kata. Senjata, buku tulang, Shi Hao memberikan banyak sekali barang-barang ini, tetapi ketika sampai pada makanan ringan, dia sangat berhati-hati. Daging binatang buas adalah satu hal, mereka tahu mereka tidak bisa menyentuhnya, karena mereka berasal dari binatang suci tingkat tinggi. Namun, itu hanya biji bunga matahari, namun dia masih sangat pelit. Beberapa anak cemberut. Apa yang kalian semua mengerti? Ini adalah benih kekuatan ilahi, satu saja sudah cukup bagi kalian semua untuk berguling-guling di tanah, tidak bisa tidur sepanjang malam. Ada sosok generasi tua yang mengatakan ini sambil tersenyum. Itu karena di masa lalu, Shi Hao telah membawa hal semacam ini. Benih taman bunga matahari iblis, sejenis makhluk yang kuat. Benih yang aku bawa kembali ini, bahkan yang terlemah memiliki kultivasi berkali-kali lebih besar dari milik kamu. Kata Shi Hao. Kemudian, dia berpikir sebentar dan berkata, ini tidak akan berhasil, biji ini harus dipanggang dengan baik sebelum kamu bisa memakannya. Kalau tidak, jika mereka secara tidak sengaja tertinggal di tanah, mereka bahkan mungkin menghasilkan bunga matahari iblis. Shi Hao benar-benar takut pada beberapa bunga matahari iblis yang bangkit kembali, menghasilkan lebih banyak diri mereka melalui biji. Dia secara pribadi mengambil tindakan, memperbaiki semuanya. Mereka semua dipanggang dengan benar, dan kemudian didistribusikan lagi. Ada beberapa anak yang tidak percaya kecuali mencoba sendiri, langsung memakannya. Pada akhirnya, mereka berlari ke seluruh desa,
tubuh mereka meledak dengan cahaya ilahi, melonjak dengan kekuatan magis. Mereka penuh energi tanpa akhir malam itu, tidak berhenti sama sekali. Haha, sekelompok orang dewasa tertawa terbahak-bahak. Setelah King Feng kembali, dia bertemu dengan semua jenis kejutan. Ketika dia melihat obat-obatan ilahi, menyentuh pohon dewa surgawi, dia mulai bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Tanpa ragu, malam itu, desa batu sangat meriah, banyak orang menjadi mabuk. Shi Hao sudah punya rencana keesokan paginya, membawa King Feng dan singa emas bersamanya, bersiap untuk menggali sarang naga sejati itu.